go, make my body go. Take our bodies higher and higher. 7 negara berkompetisi untuk hegemoni. Subscribe Penatua. Ada sebuah kota besar di depan, dan di antara daerah sekitarnya, tempat ini sudah bisa dianggap paling ramai. Penginapan terbesar di kota ini, Phoenix Perching Inn. Ini adalah tempat di mana Ratu pernah makan sebelumnya, menurut beberapa legenda. Adapun kota ini, itu juga disebut kota Ritus Phoenix. Pada saat ini, Phoenix Perching Inn sepenuhnya terisi. Ketika Jun Mosie dan Green Hunter masuk, hanya ada satu meja yang tersisa. Dari kelihatannya, pelanggan lain telah pergi belum lama ini, dan meja baru saja dibersihkan. Lebih dari setengah orang di sini memiliki senjata yang tergantung di pinggang mereka, dan mereka berpakaian seperti ahli petinju. Menatap dengan satu mata, Jun Mosie tidak bisa menahan diri untuk sedikit membuka mulut karena terkejut. Sebenarnya ada beberapa ahli Skysuan di antara kelompok ini dan dengan satu pandangan, dia bisa melihat setidaknya 3 atau 4. Bagi Tuan Muda Jun saat ini, ranah langit Suan tidak lagi bernilai banyak, sampai-sampai menjadi tidak berarti di matanya. Tapi di dunia ini, seorang ahli Skysuan masih menjadi pahlawan yang kuat di suatu daerah. Untuk melihat sekelompok ahli Skysuan bersama di satu tempat bisa dikatakan sangat langka. Tapi hari ini, kota kecil yang tampaknya terpencil ini sebenarnya memiliki 3 atau 4 ahli Skysuan yang makan bersama di penginapan yang sama. Selain itu, tidak ada masalah sama sekali, dan semua orang makan dengan tenang, dan minum anggur mereka sendiri. Sama sekali tidak ada niat untuk menimbulkan masalah. Sejak kapan segerombolan orang yang gaduh dan berdarah panas ini jadi taat hukum? Selain itu, ada 2 orang di antara beberapa ahli Skysuan yang sangat jelas memiliki dendam di antara mereka. Hanya dengan ekspresi kebencian di mata mereka, mudah untuk melihat sebanyak ini. Para pelayan di samping mereka bahkan lebih tegang, dan mereka hampir pada titik mencabut pedang mereka kapan saja. Namun, keduanya masih memegang amarah mereka di dalam hati mereka, dan dengan paksa mengendalikan diri mereka sendiri dan sikap para pelayan mereka. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mau memulai konflik di sini. Kapan dunia pugilistik menjadi begitu beradab? Paling tidak, adegan ini menyebabkan Tuan Muda Jun agak bingung, tidak dapat memahami alasan di balik semuanya. Jun Mosie dan Green Hunter duduk, dan seorang pelayan dengan cepat maju untuk bertanya. Tuan ini, dan Nyonya, bolehkah aku bertanya apakah kamu berdua memiliki surat undangan? Surat undangan? Surat undangan apa? Jun Mosie bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi hari ini? Apakah orang bahkan memerlukan kartu undangan untuk makan saat ini? Omong kosong macam apa ini? Dibandingkan dengan Tuan Muda yang bingung, Ratu Ular malah tersenyum malu-malu setelah dipanggil sebagai Nyonya. Karena Tuan Muda tidak memiliki surat undangan, kamu dapat memesan sekarang. Pelayan itu mengangguk dan membungkuk dengan cepat sebelum mengeluarkan menu. Tetapi Tuan Muda Jun menjadi semakin bingung dengan hal ini. Apa itu tadi? Aku dapat memesan karena aku tidak memiliki surat undangan. Lalu apakah itu berarti bahwa orang dengan surat undangan tidak perlu memesan? Surat undangan. Mungkin orang kaya di kota ini mengadakan perayaan ulang tahun hari ini, dan siapapun yang datang ke penginapan ini dengan surat undangan akan mendapatkan tagihannya diurus oleh tuan kaya. Yang harus demikian. Sejujurnya, tebakan Tuan Muda Jun memang cukup dekat dengan sasaran. Namun, dia sangat jauh dalam skala tebakan ini. Pelayan, apakah kamu memiliki area yang lebih tenang? Jun Mosie memandang penginapan yang berisik dan berkata dengan alis berkerut. Maaf, Tuan, penginapan kecil kami sudah penuh, pelayan itu membungkuk meminta maaf. Kita akan duduk di sini kalau begitu, kata Green Hunter dengan suara ringan. Single, Nyonya, sebelumnya telah meninggalkannya dalam suasana hati yang begitu manis sehingga dia tidak lagi peduli dengan detail ini. Baiklah kalau begitu. Jun Mosie dengan santai memesan beberapa hidangan ringan dan sebotol anggur. Pelayan mengerutkan mulutnya dan membawa menu pergi dengan busur ala kadarnya. Dia telah melihat bahwa 2 anak muda itu berpakaian sangat baik dan menduga bahwa status mereka pasti tidak biasa. Biasanya, tamu seperti ini adalah favorit semua penginapan dan restoran, tapi siapa yang mengira bahwa orang itu hanya akan memesan hidangan ringan dan hambar seperti itu? Betapa memalukannya jika aku bisa membawa seorang gadis seperti itu. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh tabungan aku seumur hidup untuk makan, itu akan sia-sia. Betapa murahnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa Tuan Muda Raja Jahat yang terkenal di dunia Jun Mosie akhirnya akan disebut sebagai bajingan murahan oleh pelayan penginapan kecil? Tepat pada saat ini, suara gemuruh derap kuda terdengar, berhenti tepat di depan penginapan. Beberapa pria parubaya masuk, dengan seorang pria dan seorang wanita di antara mereka. Pria itu adalah pria berotot mengenakan jubah ungu, dan dia memimpin dan masuk. Jun Mosie mengerutkan alisnya, ahli Skysuan yang lain.
Dan itu bahkan puncak Sky Swan. Apa yang sedang terjadi hari ini? Tuan Sima, aku tidak berharap kamu akan datang. Kami hanya sedang mencari seseorang untuk bepergian bersama kami. Di dalam penginapan, beberapa orang berdiri dan menyambutnya. Dewa Sima ini tersenyum ringan dan mengangguk. Beberapa orang yang berpikir cepat bergegas berdiri dan menawarkan meja mereka. Dewa Sima tidak mengambil upacara, dan hanya menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih sebelum melangkah dan duduk. Saat dia duduk, dia mengeluarkan benda berwarna tembaga merah seukuran telapak tangan dan membantingnya di atas meja. Ketika dia mengeluarkan benda tembaga, dia melihat sekeliling penginapan dengan ekspresi arogan di wajahnya. Seperti yang diharapkan, seketika benda berwarna tembaga keluar, mata semua orang langsung menatapnya. Seseorang bahkan berkata dengan napas iri, Tuan Sima memang Tuan Sima, untuk berpikir bahwa itu sebenarnya tembaga merah. Hur, kami, saudara-saudara benar-benar cemburu, Dewa Sima tersenyum dengan ramah dan menangkupkan tinjunya. Tidak, ini hanya Tuan Jun yang memberi aku wajah. Sejujurnya, Sima ini tidak layak untuk surat undangan tembaga merah ini Petik 2. Kamu terlalu rendah hati. Bagaimana mungkin Lord Jun mengirim surat undangan yang salah? Agar Sima menerima tembaga merah, itu wajar saja. Kerumunan itu menjawab. Haha. Semua orang bersikap terlalu baik, Lord Sima tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya ketika dia tertawa bahagia. Gadis muda yang datang bersama Lord Sima tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya tertuju pada gaun yang dikenakan oleh Green Hunter. Wajahnya dipenuhi dengan kengganan yang besar, seolah-olah dia ingin menelan gaun itu menggunakan matanya. Orang harus mengatakan, bahwa terlepas dari arah mana itu, pakaian masih menjadi daya tarik yang paling menarik bagi wanita. Terutama gaun panjang yang indah seperti yang dipakai Green Hunter saat ini. Dengan satu tampilan, itu akan membangkitkan keinginan di hati orang. Itu sederhana, tetapi tidak kurang dalam keanggunan, tetapi dengan penekangan. Meskipun warnanya indah, itu tidak terlalu mempesona. Gaun ini terlihat sederhana pada pandangan pertama, tetapi setelah melihatnya dengan benar sekali saja, seseorang akan menjadi linglung karenanya. Jika seseorang memeriksanya dengan benar, mereka akan menemukan bahwa terlepas dari gaya atau koordinasi warna, itu benar-benar sebuah karya seni yang sempurna. Hanya dengan duduk di sana dengan tenang, itu memberikan perasaan menyendiri, menyebabkan orang lain tidak berani melihatnya. Tidak ada dekorasi rumit di atasnya, dan hanya ikat pinggang lembut yang diikat dengan pita. Di sepanjang kontur dada, ada garis-garis gelap samar yang membentuk pola phoenix. Tapi detail halus semacam inilah yang membuat gaun itu semakin menarik. Terutama setelah memakainya, itu menyebabkan orang tersebut terlihat seperti peri yang turun dari surga, elegan dan berkelas, tinggi dan jauh dari jangkauan. Wanita mana yang tidak ingin mengenakan gaun yang luar biasa? Semakin dia memandang, semakin hatinya merindukan gaun itu, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang penuh gairah, dan akhirnya, tidak mampu menahan keinginannya, dia berbalik dan membisikkan beberapa kata ke telinga Lord Sima. Bahwa Lord Sima mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat meja Jun Mosie dan Green Hunter. Ketika dia melihat Green Hunter, Lord Sima yang tinggi ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget di matanya. Ketika pertama kali masuk, dia tidak memperhatikan atau berpikir bahwa kecantikan langka seperti itu akan benar-benar muncul di tempat terpencil semacam ini. Meskipun mereka berdua berpakaian mewah dan senjata mereka terlihat luar biasa, keduanya hanya sepasang anak muda. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak tergoda. Dari kelihatannya, pasangan ini harus menjadi anak dari beberapa pejabat pengadilan tingkat tinggi. Atau mungkin, itu hanya pasangan pengantin baru yang keluar untuk melihat dunia. Tetapi dengan budidaya puncak Sky Swan-nya, seharusnya tidak ada satu orang pun di seluruh area ini yang bisa menyinggung perasaannya. Tuan muda ini, yang ini disebut Sima Sang, senang bertemu dengan kamu. Meskipun Tuan Sima menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hangat, dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya seolah-olah dia berkata, aku sedang memberi kamu banyak wajah dengan berbicara kepada kamu. Oh, Tuan Sima, aku bertanya-tanya ada apa? Jun Mosia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap yang agak tenang. Sejujurnya, Tuan Muda Jun tidak benar-benar ingin berbicara sebanyak itu dengan karakter sekecil itu di tempat terpencil seperti itu. Dengan demikian, dia sudah merasa bahwa dia sangat sopan dan ramah. Jika dia melaporkan statusnya sebagai Raja Jahat, bagaimana itu bisa dianggap sopan dan ramah? Dewa Sima ini mungkin akan takut sampai dia pingsan. Dan setelah bangun, dia bahkan akan menyombongkan diri kepada semua orang yang dia tahu tentang pertemuan itu. Jika bisa menyimpan ingatannya di kehidupan berikutnya, dia mungkin juga akan terus membual dalam kehidupan berikutnya yang Raja Jahat pernah berbicara dengannya dengan lembut dan dengan penuh kasih sayang. Tapi masalahnya sekarang adalah Sima Sang tidak tahu, jadi
Jadi sekarang, Lord Sima merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Siapa bocah kasar ini? Siapa yang memberinya kesombongan seperti itu? Status apa yang aku miliki Aku memulai pembicaraan dengannya, dan dia benar-benar berani menjawab dengan bosan seperti itu. Seolah-olah itu wajar, terlalu King sombong. Tidak hanya Tuan Sima ini, semua orang di sekitarnya juga mengangkat alis mereka ketika mendengar nada suara Jun Mosie. Anak ini pasti agak terlalu berani kan? Ini Sima Sang, seorang ahli puncak Sky Swan yang hanya berjarak satu langkah dari level Spirit Swan. Hanya di daerah 1000 ini siapa yang sanggup menyinggung perasaannya? Seorang anak belaka seperti kamu benar-benar berani berbicara dengannya dengan sikap itu. Sepertinya anak ini ditakdirkan kali ini. Subscribe Penatua. Haha, aku melihat senjata tuan muda itu luar biasa, dan begitu juga dengan pemikiran untuk mendapatkan teman, Sima Sang berkata dengan tertawa kecil. Aku ingin tahu apakah tuan muda memiliki surat undangan. Surat undangan? Tidak. Apakah aku harus memiliki benda itu? Jun Mosie berkata dengan agak kesal. Orang ini adalah seorang ahli dengan kemampuan Sky Swan. Bagaimana dia bisa begitu buta? Tidak bisakah dia melihat bahwa tuan muda ini tidak dapat diganggu untuk berbicara dengannya? Jadi itu orang tanpa surat undangan. Sima Sang benar-benar santai. Karena dia tidak memiliki surat undangan dan bahkan tampaknya tidak tahu apa artinya membawa surat undangan, itu berarti bahwa dia jelas merupakan karakter minor. Paling tidak, dia bukan keturunan beberapa tokoh besar. Kalau begitu, tuan tua ini tidak perlu khawatir. Sambil menyeringai-ringan, dia meraung, anak nakal kecil bermulut kotor. Beraninya kamu berbicara dengan tuan tua ini seperti itu. Kamu bahkan tidak memiliki surat undangan dan kamu berani bertindak angkuh di depan ayah ini. Baiklah, tuan tua ini menyukai gaun di lantai di sebelah kamu. Katakan padanya untuk melepasnya sekarang. Segera. Saat kata-kata Sima Sang terdengar, seluruh penginapan menjadi sunyi. Kata-kata itu agak terlalu berlebihan bukan? Bahkan gadis di samping Sima Sang membelalakan matanya dengan kaget. Aku hanya mengatakan bahwa aku menyukai gaun itu. Kamu bisa saja bertanya kepada mereka dari mana dia membelinya, dan itu sudah cukup. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Untuk berpikir bahwa kamu bahkan meminta seorang gadis muda untuk melepas pakaiannya di depan umum. Itu berarti kamu tidak hanya menyukai gaun itu, tetapi juga pada orang itu. Apakah kamu berharap mendapatkan gadis dan gaun itu? Sejujurnya, Sima Sang benar-benar berharap untuk ini. Dari saat dia menatap keindahan negara itu, dia sudah memiliki pemikiran di dalam hatinya. Hanya dia yang melihat bahwa sikap kedua anak itu luar biasa, itulah sebabnya dia tidak berani bergerak dengan terburu-buru dan malah menggunakan alasan berteman untuk menguji mereka. Ketika dia mengetahui bahwa keduanya tidak memiliki surat undangan dan bahkan tidak tahu apa arti surat undangan itu. Pada saat ini, orang-orang yang bahkan tidak tahu apa surat undangan itu, adalah orang biasa. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa selama dia memberi dua orang teman itu ketakutan, mereka pasti akan menyerah, dan dia bisa membawa kecantikan itu bersamanya ke Tianan. Dengan kecantikan seperti itu di sisinya, dia pasti akan mendapatkan sejumlah besar wajah. Faktanya, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia membunuh gigolo kecil itu. Bahkan jika anak itu mendapat dukungan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang penting. Dengan statusnya sebagai ahli puncak Sky Swan, bahkan jika dia membunuh beberapa orang, itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Wajah Jun Mosie langsung dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat alisnya. Dia tidak berencana untuk menciptakan masalah, tetapi masalah tetap datang mencarinya. Mata tuan muda Jun berubah dingin saat dia memandang puncak Sky Swan Sima Sang. Apakah kamu yakin akan kata-kata itu? Sima Sang adalah ahli Sky Swan, dan tentu saja memiliki kesadaran yang besar. Dia bisa merasakan aura mengejutkan dari lawan, dan beberapa bagian tubuhnya bahkan menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat surat undangan tembaga merah di tangannya, keberaniannya meningkat saat dia mencibir. Mengapa, gigolo kecil, apakah kamu punya pendapat? Petik 2. Mendengus dingin, ia melanjutkan, dalam 1000 ini li area Tianxiang, kata-kata Sima Sang, adalah hukum. Apakah kamu berani menentang aku? Petik 2. Jun Mosie tertawa ringan ketika niat membunuh yang padat muncul di wajahnya. Hukum. Jadi hukum di sini adalah menuntut seorang wanita untuk menanggalkan pakaiannya di depan umum. Hari ini, aku benar-benar mendapatkan pengalaman membuka mata yang besar. Petik 2. Green Hunter tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir, hanya duduk di sana dengan sedikit senyum, memungkinkan Jun Mosie untuk menangani masalah ini. Jika itu di masa lalu, dengan karakternya, Tuan Sima, ini akan berubah menjadi mayat sekarang, bahkan, dia bahkan akan membunuh jalannya ke keluarganya, memusnahkan mereka sampai darah mengalir seperti sungai. Bahkan itu tidak akan cukup untuk memadamkan amarahnya.
Tapi sekarang dia memiliki Jun Mosie di sisinya, meskipun Green Hunter masih sangat marah, dia tidak menampilkan emosi apapun di permukaan, memungkinkan laki-lakinya untuk menangani semuanya. Hanya karena, aku perempuannya sekarang, segala sesuatu tentang aku akan diserahkan kepadanya untuk memutuskan. Pada saat ini, para ahli Skysuan lainnya juga berdiri dengan ragu-ragu. Menuju perilaku si Masang, mereka semua juga merasa agak tidak nyaman. Tetapi karena kekuatan orang lain, mereka tidak berani bicara banyak meskipun mereka marah. Salah satu dari mereka berdeham dan berkata, Tuan Sima, semua orang berkeliaran di dunia pesolistis, dan pasti ada kesalahpahaman tidak peduli apa. Mari kita bicarakan semuanya dan lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan sambil tertawa. Bahkan jika ada perbedaan pendapat yang serius, tidak apa-apa untuk melawannya. Tetapi untuk memaksa seorang gadis untuk melepaskan pakaian di depan umum, benar-benar sedikit berlebihan. Petik 2. Si Masang mengalihkan pandangan dan mendengus dingin. Oh, apakah itu berarti kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan sekarang? Ahli Skysuan itu langsung merasakan amarah di dadanya. Lord Sima adalah pakar puncak Skysuan, dan juga orang yang telah menerima surat undangan tembaga merah. Bagaimana mungkin orang ini berani mengucapkan kata-kata mengajar? Namun, kita semua di sini karena undangan Tuan Jun. Jika kita menyebabkan masalah di sepanjang jalan, itu akan menjadi buruk jika Lord Jun mengetahuinya. Petik 2. Orang seperti apa Lord Jun yang dia pedulikan tentang masalah kecil seperti ini? Si Masang mendengus dan berkata. Tetapi ketika orang lain menyebutkan nama Lord Jun, sikapnya yang kuat melunak. Namun, dia masih tidak berniat untuk melepaskan dua karakter kecil itu. Terutama gadis manis yang akan membuat bola api naik ke hati siapapun hanya dengan melihatnya, apalagi memeluknya. Dan yang terbaik adalah tidak ada faksi kuat yang mendukungnya. Bagaimana mungkin kecantikan seperti ini menjadi sesuatu yang layak dimiliki oleh gigolo kecil ini? Hanya aku, Lord Sima yang layak memainkan mainan yang begitu indah. Jun Mosie tertawa dingin. Karena kamu ingin wanitaku melepas pakaiannya. Tunggu apa lagi? Ayo. Tuan Muda Jun menyilangkan kakinya dengan santai sambil mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat muncul darinya. Meskipun kekuatan hisap ini kuat, itu hanya terkonsentrasi pada si Masang saja. Bahkan orang-orang yang berdiri tepat di sampingnya tidak merasakan angin sepoi-sepoi pun. Di bawah mata yang tidak percaya dari kerumunan, ahli puncak Skysuan ini yang telah bertindak begitu sombong tiba-tiba diangkat tanpa daya ke udara dan menarik ke arah Jun Mosie. Ekspresi teror absolut muncul di wajah si Masang, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jun Mosie sudah menyegel ruang di sekitarnya, menghentikannya dari berbicara. Bahkan bulu-bulu di tubuhnya membeku di tempat. Wajah orang banyak langsung berubah. Melihat tangan Jun Mosie yang terulur dan si Masang terbang tanpa daya di udara, semua orang merasa seolah-olah mereka berhalusinasi. Telekinesis. Dan target yang dikendalikan bahkan adalah pakar puncak Skysuan. Kultivasi mendalam macam apa itu? Tingkat kekuatan ini sudah jauh melampaui pengetahuan orang banyak sejak lama, dan mereka sama sekali belum pernah mendengar teknik misterius seperti itu. Ketika seorang ahli nyata mengungkapkan tangan mereka, itu jelas dengan pandangan sekilas. Si Masang yang telah ditangkap, langsung tahu bahwa dia telah menghancurkan kakinya terhadap papan besi kali ini. Meskipun dia masih tidak tahu metode apa yang digunakan yang lain, tetapi jelas bahwa karakter seperti itu jelas bukan seseorang yang dia bisa tersinggung. Tetapi meskipun dia merasa sangat takut di hatinya, dia masih percaya diri dengan kartu truf di tangannya. Dengan kartu truf itu, dia yakin orang lain itu tidak akan menyakitinya. Karena dia memegang surat undangan yang dikirimkan Raja Jahat sendiri kepadanya. Di era saat ini, tidak banyak orang yang berani menentang Raja Jahat yang legendaris itu. Meskipun bocah ini kuat dan memiliki kultivasi yang tak terduga, tetapi bahkan jika dia adalah orang dari 3 tanah suci, dia masih perlu takut akan Raja Jahat. Tubuh si Masang melayang melewati 3 meja di antara mereka, akhirnya berhenti sebelum meja Jun Mosie. Ketika kakinya menyentuh tanah, si Masang langsung merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali gerakannya. Pihak lain jelas-jelas menepis energi penekan yang aneh padanya. Tuan Sima, ini yang kata-katanya adalah hukum di sekitar sini. Berlutut untukku segera. Jun Mosie melirik dan dalam sekejap, aura mengerikan menabrak. Si Masang merasa seperti tubuhnya yang telah mendapatkan kembali gerakannya tiba-tiba berubah menjadi berat seolah-olah gunung diletakkan di atas bahunya. Tanpa kemampuan untuk menahan sama sekali, kakinya melunak dan dia menjatuhkan diri ke tanah dengan kedua lutut. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu masih ingin wanitaku menanggalkan pakaiannya untukmu? Jun Mosie menggunakan kaki dan mengangkat dagu si Masang, mengangkat kepalanya. Sambil mengetuk sisi sepatunya ke wajah tua berminyak itu, dia bertanya dengan ekspresi menghina. Penghinaan, penghinaan mutlak. Tapi tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh tentang adegan ini.
Pihak lain memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi bagaimana dia bisa bersikap sopan terhadap si Masang yang berani bersikap kasar terhadap wanita ini? Hanya melakukan ini padanya sudah agak berbelas kasihan. Si kecil ini yang memiliki mata tetapi gagal melihat Met. Tai, berbicara salah. Mudah untuk dibunuh, tetapi tidak perlu berlebihan ketika tujuannya telah tercapai. Namun, apakah Tuan benar-benar berani membunuhku? Wajah si Masang benar-benar pucat, dan keringat membasahi wajahnya. Namun, dia masih menggenggam mati-matian jerami yang menyelamatkan nyawa di tangannya, dan berusaha berjuang melawan kematian. Bahkan pada titik ini, kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri kamu berasal. Demi nyali kamu sendiri, aku akan mengirim kamu dengan bersih. Yellow Springs panjang dan berliku, memiliki perjalanan yang baik. Petik 2. Jun Mosie mengangkat alisnya dan berkata dengan cara yang lucu ketika dia melihat si Masang ini. Dari saat orang ini mengatakan dia ingin Qian Sun melepas pakaiannya, Jun Mosie telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Tuan muda Jun benar-benar tidak tahu apakah ada orang di dunia ini yang dia tidak berani bunuh. Bahkan jika pihak lain adalah Tuan muda 19 meter ke-14. Selama dia bisa membunuh orang itu, dia akan membunuh. Belum lagi hanya si Masang yang tidak lebih kuat dari semut belaka. Kamu berani, aku tamu Dewa Jun. Aku punya surat undangan dari Tuan Jun. Kamu tidak bisa membunuhku. Si Masang bisa merasakan niat membunuh yang tumbuh dari tubuh orang lain, dan tiba-tiba teringat bahwa yang terakhir sepertinya tidak tahu tentang pentingnya surat undangan. Dalam panik, dia berteriak dan mencengkeram surat perunggu di tangannya dengan erat. Subscribe Penatua. Seorang tamu Tuan Jun. Jun Mosie menyipitkan matanya dan mengerutkan alisnya. Aku ingin tahu kekuatan dan pengaruh seperti apa yang dimiliki Lord Jun ini sehingga aku tidak bisa membunuh tamunya. Raja jahat, si Masang melolong dengan suara serak. Aku mengakui bahwa kamu memang sangat kuat. Tetapi bahkan jika kamu lebih kuat, bisakah kamu lebih kuat dari Raja jahat, Tuan Jun Mosie? Petik 2. Evil Monarch, Lord Jun Mosie. Jun Mosie benar-benar terpana ketika dia menggosok hidungnya dan berbalik untuk melihat Green Hunter. Melihat raut wajahnya, dia tidak bisa membantu tetapi memalingkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Cek, ayah ini ada di sini, tetapi orang ini menggunakan nama aku untuk mengancam aku. Dan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk memaksa istrinya sendiri menelanjangi. Ini bukan lagi sekadar lelucon sederhana. Surat yang kamu pegang di tanganmu dikirim oleh Raja Jahat, Jun Mosie. Wajah Jun Mosie berubah agak tidak sedap dipandang. Memang, si Masang menyeringai bangga. Dari kelihatannya, meskipun orang ini kuat, dia masih tidak berani menyinggung Raja Jahat. Mengangkat kepalanya, dia mendengus. Cepat dan lepaskan aku. Aku tamu yang diundang Tuan Raja Jahat dengan sungguh-sungguh. Aku seseorang dengan surat undangan tembaga merah. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Petik 2. Jun Mosie tidak repot menanggapi, dan hanya melambaikan tangannya. Surat berwarna merah tembaga di tangan si Masang langsung melayang ke tangannya. Setelah membacanya dengan seksama, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Green Hunter juga membalikkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Hanya ada satu kalimat pada surat undangan, pada hari ke-15 bulan ke-6, pemerintahan Raja Jahat akan ditetapkan, sang penguasa akan turun, menyatukan dunia pesolistis. Pembentukan faksi Raja Jahat. Jun Mosie mengerutkan alisnya. Hanya dalam sekejap, dia sudah bisa memahami situasinya. Ini tidak diragukan lagi pekerjaan Mei Sueyan. Di dunia ini, orang yang bisa dikatakan paling memahami Jun Mosie, adalah Mei Sueyan. Dari kelihatannya, Mei Sueyan pasti sudah berhasil meningkatkan kekuatan semua orang di Tianfa ke tingkat yang sesuai setelah dia membawa pecahan Venaro kembali. Selain itu, dia juga harus memastikan bahwa kekuatan keluarga Jun telah mencapai tingkat di mana mereka bisa menghadapi perubahan apapun. Jika mereka tetap diam seperti itu dan terus tinggal dalam bayang-bayang, itu akan menjadi terlalu banyak harta karun surgawi. Yang paling penting adalah bahwa sekaranglah saatnya yang krusial ketika perang untuk merebut surga akan segera terjadi. Mengumumkan pembentukan fraksi mereka sendiri pada saat ini adalah yang paling menguntungkan. Tiga tanah suci harus menderita penghinaan, tetapi tidak akan berani melakukan apapun, bahkan perlu mengambil upaya ekstra untuk mentega hingga keluarga Jun. Ada alasan lain, Jun Mosie diasumsikan berada di Misty Illusory Manor sekarang. Dengan kekuatan Misty Illusory Manor, bagaimana mungkin jaringan informasi mereka kurang? Bagaimana mereka tidak akan mencurigai identitas Jun Mosie? Bagaimana mungkin mereka tidak menyelidiki? Jika Evil Monarch tiba-tiba muncul dengan acara yang sangat terkenal pada saat ini, tidak peduli berapa banyak kecurigaan tentang identitas Jun Mosie di Misty Illusory Manor, mereka tidak boleh curiga bahwa Mo Junye benar-benar akan menjadi Jun Mosie. Selain Jun Mosie, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ajaib yang sama seperti dia.
Karena Evil Monarch masih berada di benua Suan-Suan dan mengumumkan pembentukan fraksi dengan cara yang sangat canggih, bagaimana dia akan muncul di Misty Illusory Manor. Ini akan menjadi kedok terbesar untuk misi infiltrasi Jun Moxie. Di seluruh hutan Tianfa, hanya Mei Sueyan yang memiliki kekuatan yang cukup bahkan di antara seluruh keluarga Jun untuk membuat keputusan seperti itu atas nama Jun Moxie. Selain itu, Mei Sueyan adalah satu-satunya orang yang memahami kebanggaan dalam hati Jun Moxie lebih baik daripada orang lain. Ketika mereka mundur ke Tianfa saat itu karena keluarga Jun telah dalam bahaya diburu oleh 3 tanah suci. Itu adalah langkah yang dilakukan karena putus asa dan setelah didorong ke sudut. Jika Jun Moxie diharapkan membawa rasa malu ini seumur hidupnya, itu tidak mungkin. Jun Moxie mungkin bisa menerima hidup di bawah perlindungan orang lain untuk sesaat, tapi dia tidak akan bisa bertahan hidup bersembunyi di pelukan orang lain. Saat situasi di hutan Tianfa menjadi terbalik, dan mereka berharap keluarga Jun menjadi bagian dari Tianfa, itu akan menjadi hari di mana hubungan mereka akan hancur. Karena itu tidak bisa dihindari bahwa Jun Moxie suatu hari akan memulai fraksinya sendiri dan menjadi mandiri. Sebagai seorang wanita dari keluarga Jun dan Raja Binatang Tianfa nomor 1, Mei Sueyan juga telah membahas masalah ini sejak lama. Tetapi pada akhirnya, dia masih membuat keputusan. Setelah berdiskusi secara luas dengan 8 senior Beast King yang hebat, Mei Sueyan memutuskan untuk mendirikan Evil Monarch Manor. Dan juga menempatkan keseluruhan Tianfa sebagai bagian dari kekuatan Evil Monarch Manor. Dengan kata lain, semuanya akan menjadi milik Raja Jahat sebagai Tuhan. Dengan begitu, kekuatan baru tidak akan lagi berada di bawah pimpinan Jun Family, tetapi di bawah Jun Moxie. Keputusan ini adalah metode terbaik untuk menghindari konflik. Karena kebangkitan Tianfa dan binatang Suan dari Tianfa adalah karya Jun Moxie sendiri. Jutaan Tianfa akan bergantung pada keberhasilan atau kegagalan satu orang. Kata-kata itu memang benar. Untuk Jun Moxie dipanggil penyelamat hutan Tianfa benar-benar layak. Tapi keputusan ini hanya bisa dibuat oleh Mei Sueyan saja. Hanya dia yang bisa melakukan ini. Tidak ada orang lain yang bisa, termasuk Jun Moxie. Jika Jun Moxie sendiri yang mengusulkan ini, terlepas dari niat aslinya, dia masih akan dianggap tidak berterima kasih. Bahkan jika dia tidak meminta dukungan Tianfa Forest di faksi barunya, Suan Beast dari Tianfa masih akan melihatnya sebagai orang yang ingin berpisah dari mereka. Satu-satunya orang yang cukup cocok untuk melakukan ini adalah Mei Sueyan. Dengan demikian, Mei Sueyan memilih waktu ini untuk mengumumkan pembentukan Evil Monarch Manor. Dari kelihatannya, bahkan Jun Moxie sendiri tidak tahu tentang ini. Namun, ini adalah hal yang baik untuk semua pihak. Jika Jun Moxie tahu tentang hal itu sebelumnya, tidak peduli reaksi apa yang dia berikan, itu tidak akan baik. Tapi karena semuanya sudah diputuskan dan berita telah diumumkan ke seluruh benua, dan keluarga Jun dan Tianfa juga akan bergabung menjadi satu entitas, tentu saja perlu ada upacara yang cukup besar. Dengan demikian, seluruh masalah telah berkembang seperti ini. Terutama setelah Fatitang mendengar tentang masalah ini dan menggunakan kekayaannya untuk lebih meningkatkan acara ini. Persis seperti itu, masalah pendirian Evil Monarch Manor tumbuh semakin dramatis, menciptakan badai di seluruh benua. Saat ini, meskipun Evil Monarch Manor belum didirikan, reputasi dan momentumnya sudah tak tertandingi, ke titik di mana ia bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada 3 tanah suci. Hal yang paling konyol adalah bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang dibuat pada menit terakhir. Saat ini, hati Jun Moxie dipenuhi dengan semua jenis emosi yang saling bertentangan. Siapa yang mengira bahwa sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi Tuhan dari salah satu dari 5 faksi terkuat di dunia ini. Lebih jauh lagi, itu bahkan salah satu yang terkuat. Tianfa mungkin masih kekurangan beberapa ahli tingkat atas sejati seperti Saint Venerables dan di atas. Namun, fondasi mereka pasti yang paling keras. Dengan monster pemurnian pil seperti Jun Moxie, dia yakin bahwa dia pasti akan mampu menciptakan pasukan Saint Venerable paling kuat dalam waktu singkat. Jun Moxie menghela nafas berat. Dia bisa merasakan semua upaya yang telah dilakukan Mei Sueyan untuknya. Mei Sueyan bisa dikatakan telah menyerahkan semua kekuatannya dan membuang segalanya untuknya. Dia bahkan mempertimbangkan detail terbaik dari perasaannya. Untuk dapat menemukan seseorang yang benar-benar memahami setiap bagian dari dirinya, dan melangkah lebih jauh dengan menyerahkan semua yang dia miliki untuknya. Apalagi yang bisa dia minta dalam kehidupan ini. Pada saat itu, bahkan niat membunuh di hati Jun Moxie telah menghilang, dan dia tidak lagi ingin membunuh si Masang. Karena saat itu, dia hanya bisa merasakan konten dan menyentuh emosi. Baiklah lalu itu, dengan mempertimbangkan pendirian besar Evil Monarch Manor, aku akan memberimu beberapa wajah. Kamu baru saja mengatakan bahwa membunuh itu mudah, tetapi orang tidak boleh berlebihan ketika tujuannya telah tercapai, bukan?
Baiklah kalau begitu, kamu bisa berlutut dengan benar dan bersujud 9 kali kepada istri aku di sini, dan mengakui kesalahan kamu 9 kali. Setelah itu, kamu bisa nyala. Jun Mosia mengangkat tangannya dan dengan santai melemparkan surat undangan tembaga merah ke atas meja, menyebabkannya tertanam dalam ke dalam meja, sedemikian rupa sehingga rata dengan permukaan. Aku salah. Melihat ancamannya berhasil, si Masang malah menjadi lebih berani. Sekarang kamu telah menyinggung Raja Jahat, kamu masih ingin aku bersujud. Jika kamu membiarkan aku pergi sekarang, itu akan menjadi akhirnya. Jika tidak, Petik 2. Melambaikan tangannya katanya. Bahkan jika kamu membunuhku untuk membungkamku, semua orang di sini juga keluar untuk memberi selamat kepada Tuan Jun. Jika Tuan Jun mengetahui bahwa kamu tidak hanya akan membuat hal-hal sulit bagi tamunya, dan bahkan mengambil kehidupan mereka, apa yang harus dilakukan? Kamu pikir hasilnya akan? Kekuatanmu mungkin hebat, tetapi apakah kamu lebih kuat dari 3 tanah suci? Petik 2. Tujuan si Masang telah sangat diturunkan sekarang. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang di depannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti dengan biaya berapapun. Dia tidak berani mengingini kecantikan itu lagi dan hanya ingin mundur dengan aman. Tetapi tempat ini masih merupakan sarang tuanya, dan jika dia benar-benar bersujud kepada seorang gadis muda, memohon pengampunan, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya dan berdiri di tengah masyarakat. Ratu ular berwajah batu akhirnya tidak tahan dan tertawa. Masalah ini terlalu lucu. Dewa Sima ini, apakah kamu tahu betapa beruntungnya bagimu untuk dapat mempertahankan hidupmu hari ini? Untuk benar-benar masih ingin menjaga wajahmu juga. Aku awalnya tidak ingin mengatakan apapun, tetapi kamu hanya. Petik 2. Si Masang mengeraskan kulit kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Tidak peduli siapa itu, mereka pasti perlu memberi wajah tua Evil Monarch tua. Meskipun kultivasi kamu tinggi, tapi, di mata Evil Monarch, kamu masih belum apa-apa. Petik 2. Dengan kata-kata ini, niat membunuh di hati Jun Mosie yang telah menghilang mulai bangkit kembali. Di dunia ini, berapa banyak orang yang menggunakan namanya sebagai bendera untuk menggertak yang lemah. Aku tidak membunuh orang-orang itu, tetapi orang-orang itu mati karena aku. Jika aku tidak menghilangkan malapetaka seperti itu, bagaimana aku bisa menenangkan pikiran aku? Haha, lelucon yang menggelikan. Jun Mosie mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa ketika niat membunuhnya meledak lagi. Dengan mencibir dingin, dia berkata, untuk berani mengancam kursi ini dan wanita sit ini dengan nama aku sendiri. Si Masang, nyali Dox Asteriste kamu benar-benar luar biasa. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia sudah mengulurkan satu tangan dan mencengkeram bahu kanan si Masang. Dengan remasan ringan, suara mengerikan dari tulang muncul dan pecah terdengar. Hanya dengan remasan ringan, sebagian besar tulang si Masang di sisi kanannya sudah hancur. Namun, tingkat rasa sakit ini sebenarnya tidak mampu menyembunyikan kejutan dan kekafiran di hatinya. Mata si Masang melebar dan hampir keluar dari rongga matanya. Untuk berani mengancam sit ini dan wanita sit ini dengan namaku sendiri. Apa arti dari kata-kata itu? Subscribe Penatua. Si Masang tidak mengerti, tetapi dia tidak berani membayangkan. Dia hanya berharap waktu akan berhenti dalam sekejap ini. Yang lain juga tidak bodoh, dan mereka langsung mengerti. Pada saat itu, wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka melihat Jun Mosie dengan ngeri. Pemuda ini sebelum mereka sebenarnya adalah legendaris. Evil Monarch. Benar, menurut rumor, ada beberapa yang mengatakan bahwa Raja Jahat sebenarnya adalah Jun Mosie dari keluarga Jun Tianxiang. Dan tuan muda ketiga-ketiga itu adalah seorang anak muda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun. Rupanya, Raja Jahat ini adalah tuan muda yang tampan dan cerdas dengan penampilan anak laki-laki yang cantik. Mungkinkah ini dia? Pada saat ini, si Masang memekik menyedihkan ketika rasa sakit dari saraf dan tulangnya membangunkannya dari keterkejutannya. Jun, Puan tua, Luang, lepaskan aku. Tubuh si Masang gemetar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia berharap bahwa peruntungannya akan seburuk ini. Dia mengeluarkan nama Evil Monarch untuk menggertak orang lain, tetapi orang yang dia coba bully sebenarnya adalah Evil Monarch sendiri. Keberuntungan semacam ini benar-benar terlalu menantang surga. Berapa banyak perbuatan buruk yang dilakukan oleh nenek moyangnya sehingga ia menjadi sama sialnya dengan ini. Jun Mosie mendengus dingin, bahkan tidak memperhatikan permintaan si Masang. Dengan tendangan ringan, ledakan terdengar, dan tubuh membatu si Masang langsung hancur mundur dengan jeritan menyedihkan. Jalur penerbangannya tidak sepenuhnya lurus, benar-benar melengkung di udara seolah-olah dia adalah bola yang ditendang oleh bintang sepak bola terkenal. Melengkung spektakuler, tubuhnya terbang keluar dari jendela dan melambung tinggi ke langit sebelum pecah seperti kembang api, menyebabkan daging dan darah turun dari langit. Seluruh tubuhnya pecah menjadi serpihan pada saat yang sama, bahkan tidak menyisakan satu tulang pun.
Ini adalah makna sebenarnya di balik tubuh seseorang ditumbuk berkeping-keping dan tulang seseorang menjadi bubuk. Jika ada orang lain yang berani menggunakan reputasi Evil Monarch Manor untuk melakukan semua jenis kejahatan dan menggertak yang lemah, mereka akan mengikuti contoh si Masang. Kata Jun Mosie dingin. Orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk berkolusi dengan si Masang di penjahatnya, dan bahkan telah mencoba menghentikannya, jadi Jun Mosie secara alami tidak akan mempersulit mereka. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Beberapa yang lebih pemalu bahkan mulai menggigil ketakutan. Nama Jun Mosie telah bergema di seluruh benua Suan-Suan, dan hampir semua orang sudah tahu bahwa pangeran dunia yang korup ini adalah iblis penghujung dunia yang membunuh tanpa banyak mengedipkan matanya. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah Evil Monarch yang mengakhiri dunia. Setelah melihatnya dalam daging hari ini, orang harus mengatakan bahwa memang, mengenal seorang pria dengan reputasi tidak sebaik bertemu muka dengan muka. Orangnya yang sebenarnya bahkan lebih unggul dari reputasinya. Jun Mosie berdiri perlahan dan tersenyum. Kursi ini berterima kasih kepada semua orang atas upaya hebatmu untuk mempersiapkan upacara pembukaan Evil Monarch Manor. Semoga semua orang memiliki perjalanan yang aman. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu, kita akan bertemu lagi di Tiannan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tangan Green Hunter dan memandang dengan dingin ke arah dari mana si Masang berasal. Bagaimana reputasi fraksi tempat si Masang ini berasal? Membalas Lord Jun, faksi yang menjadi milik si Masang diketahui jahat dan kuat. Tapi karena si Masang sudah menjadi ahli puncak Skysuan, tidak ada yang bisa melawan mereka. Ahli Skysuan yang berdiri untuk menghentikan si Masang sebelumnya keluar lagi dan menjawab dengan hormat. Begitu, jadi itu adalah tiran yang berdosa dan tidak bermoral yang suka menggertak orang lain. Dalam hal ini, tidak perlu bagi mereka untuk ada lagi, kata Jun Mosie dengan lembut, memegang tangan Green Hunter, dia pasangan menghilang dalam sekejap. Setengah detik kemudian, sebuah ingot perak terbang melintasi langit dan mendarat di atas meja yang diduduki Jun Mosie beberapa saat yang lalu, mendarat dengan lembut tanpa suara. Bahkan lama setelah Jun Mosie pergi, orang banyak tetap berdiri dengan hormat, tidak berani duduk. Raja Jahat. Kami benar-benar bertemu dengan Raja Jahat legendaris yang berdiri di puncak seluruh benua. Beberapa ahli Skysuan sangat gelisah sehingga bahkan tubuh mereka bergetar. Karena mereka tidak hanya melihat Raja Jahat secara pribadi, mereka bahkan menerima perintah darinya. Dalam hal itu, tidak perlu bagi mereka untuk eksis lagi. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan perintah untuk mereka. Akhir dari faksi si Masang sudah ditakdirkan untuk hancur, dan mereka secara alami akan menjadi pihak yang menghancurkannya. Pada saat yang sama, rampasan juga akan jatuh ke tangan mereka. Itulah arti dari kata-kata Raja Jahat. Ini sudah setara dengan memberi mereka keberuntungan besar. Perintah oleh Raja Jahat sudah jauh lebih tinggi dari dekret kaisar dari setiap kaisar di dunia saat ini. Dari saat Raja Jahat mengatakan kata-kata itu, nasib faksi si Masang telah diputuskan. Jika faksi yang digambarkan oleh Raja Jahat sebagai tiran yang berdosa dan tidak bermoral, masih ada, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Raja Jahat? Dan jika tamparan itu secara bersama-sama diberikan kepadanya oleh mereka semua, siapa yang berani melakukan itu? Kemungkinan tidak ada yang bisa menanggung hasil itu. Bahkan 3 tanah suci tidak akan berani. Mata semua orang menjadi merah saat itu, jika masalah ini tidak tercapai, bagaimana mereka menghadapi Raja Jahat ketika mereka mencapai Tiannan? Jika itu terjadi, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya setelah mereka tiba di sana. Banyak pasangan mata merah berbalik ke arah kelompok si Masang. Pada saat itu, para penjaga raksasa itu mundur selangkah dalam ketakutan. Terutama gadis yang memandangi gaun itu dengan rakus, dia langsung jatuh dengan lemah ke tanah. Siapa yang akan berpikir bahwa masalah ini akan meningkat ke tingkat ini karena cinta seorang wanita terhadap pakaian? Bagaimana dia tahu bahwa seluruh keluarganya akan didorong ke dalam jurang yang tak berujung karena masalah ini? Jadi para wanita, bukanlah kejahatan untuk menyukai pakaian, tetapi jangan menuntutnya dengan paksa. Jika pacar kamu terpaksa mengosongkan tabungan mereka untuk mendapatkan pakaian, maka, lebih baik tidak memiliki pakaian itu. Pada saat itu, gelombang suara derap kuda terdengar. Lihat dia, seperti yang diharapkan dari Evil Monarch. Dia bahkan membayar makan yang dia makan di penginapan, tidak mau mengambil keuntungan. Betapa mulia dan anggun. Membayar makanan seseorang adalah hal yang wajar, tetapi Tuan Muda Jun yang membayar makanannya benar-benar menjadi tindakan yang mulia. Bagaimana pemahaman dan simpati dari kesulitan rakyat biasa, Betapa berbudi luhur, jujur, dan penuh keadilan. Sangat sopan dan keren. Pada sore itu sendiri, faksi si Masang langsung diratakan oleh serangan bersama dari semua faksi lain, benar-benar menghilang dari dunia ini. Semua karena Raja Jahat berkata, tidak ada alasan bagi mereka untuk ada lagi.
Tiba-tiba kedatangan berita ini menyebabkan Tuan Muda Jun yang berniat mampir di kota Tianxiang sejenak untuk mengusir pikirannya dengan cepat. Jun Moxie dan Green Hunter bergegas sepanjang jalan tanpa istirahat ke arah Tiannan. Untuk bergerak lebih cepat, Tuan Muda Jun bahkan membawa Green Hunter di punggungnya. Memutar seni luput yin yang ke kecepatan maksimalnya, dia menyerbu ke depan seolah-olah dia telah memasang awan dan mengendarai kabut. Saat pemandangan perairan jernih mulai terlihat, mereka akhirnya bisa melihat garis besar Tiannan. Mata Green Hunter bahkan menjadi agak menyakitkan setelah terkena angin kencang karena kecepatan yang mereka lalui. Terengah-engah, dia menggelengkan kepalanya. Kakak ipar, kecepatanmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Kakak sulung juga bagus dalam hal kecepatan, tapi bahkan kakak sulung mungkin akan lebih lambat darimu. Petik 2. Jun Moxie tertawa keras dan berlari melintasi air. Kecepatan apa? Haha, nak, aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini juga. Aku melakukan perjalanan melintasi Laut Utara di pagi hari dan pergi ke Cangwu di malam hari. Ular hijau yang tersembunyi di lengan bajuku meningkatkan keberanianku. Melewati Tianxiang 3 kali tanpa ada yang lebih bijak. Jadi aku melafalkan dengan keras ketika aku terbang melintasi Danau Tiannan. Petik 2. Ini seharusnya yang disebut puisi, benar. Kakak ipar masih yang paling berbudaya, mengucapkan kata-kata indah seperti itu begitu kamu membuka mulut, betapa indahnya, kata Green Hunter dengan ekspresi memuja. Tapi frasa itu agak tidak benar. Meskipun aku ular hijau, tapi aku di punggungmu, bukan di lengan bajumu. Haha, Tuan Muda Jun tertawa canggung, wajahnya agak merah. Itu bukan karena Ratu Ular tidak ada di lengan bajunya, itu karena pujiannya. Dibudidayakan. Apakah itu dianggap pujian? Petik 2. Meskipun wajah Tuan Muda Jun tebal, masih ada batasnya. Meskipun saudara ini telah menjiplak puisi itu dan mengadaptasinya dengan baik, tidak cukup layak untuk disebut berbudaya, kan? Setelah menyeberangi Danau Tiannan dan terus maju untuk siang dan malam, Tiannan akhirnya muncul. Jun Moxie terkejut menemukan bahwa kota Tiannan yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi dengan bendera di semua tempat, seolah-olah ada festival besar yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, suara keras yang ramai dapat terdengar, seolah-olah itu adalah ombak di pantai. Ketika dia mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dan menggosok matanya beberapa kali. Dia benar-benar tidak berani mempercayai pemandangan di depan matanya. Setidaknya ada puluhan ribu tenda putih yang didirikan di selatan kota Tiannan, membentang lebih dari 1000 li. Seolah-olah badai salju besar telah jatuh di festival besar ini. Di sisi lain, ada tenda raksasa dengan bendera tinggi berkibar di atas angin di atasnya. Hanya dari ketinggian tenda ini, tampaknya setidaknya 50 sang tinggi. Dari kelihatannya, tiang-tiang tenda telah diambil dari pohon yang menjulang tinggi yang mencapai langit. Hanya, tiang bendera, yang disebut ini mungkin akan memiliki basis yang begitu berat sehingga bahkan lebih dari 20 pria berotot tidak akan dapat mengangkat bersama. Ada 16 kata besar satu pada bendera, dan setiap kata adalah ukuran sebuah rumah, warnanya kemasan cerah dan menari dengan kuat di angin. Ketika Tuan Muda Jun melihat kata-kata itu, dia hampir jatuh dari langit. Yang berdaulat turun, Evil Monarch, menyatukan dunia pugilistik, untuk masa yang akan datang. Apakah saudara lain dari bumi melampaui di sini? Slogan seperti itu akan membuat orang berpikir tentang pemimpin sekte Dongfang yang legendaris satu hanya memikirkan hal itu menyebabkan Tuan Muda Jun merasakan angin sepoi-sepoi di bawah kakinya, dan bunga krisannya mengencang tanpa sadar. Di kejauhan, anggota Evil Monarch Manor yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian berwarna berbeda dan melayani para tamu. Ada orang-orang yang sibuk di mana-mana, seolah-olah seluruh kota dimiskinkan dan berusaha untuk mendapatkan uang. Jumlah tamu terlalu banyak, dan mereka datang bergelombang demi gelombang seperti tsunami. Di depannya, Jun Wuyi menghadiri tamu bersama istrinya. Keduanya dipenuhi cahaya musim semi yang ceria, dan wajah mereka diliputi senyuman. Subscribe Penatua. Dalam periode waktu ini, pekerjaan amal yang dipimpin Jun Wuyi telah tumbuh sangat lancar di bawah dukungan kekayaan dalam jumlah besar. Anak-anak yatim yang tak terhitung jumlahnya telah diambil oleh mereka, memberi mereka makanan dan penginapan, serta tempat tinggal. Pada saat yang sama, beban mental di dalam hatinya juga sangat berkurang. Han Yan Yao juga secara alami sangat bahagia. Bayangan yang ada di hatinya sudah menghilang melalui senyum polos di wajah anak-anak ini. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan perutnya sudah sedikit melotot. Dari penampilannya, dia hamil. Dengan suara terdengar, Jun Moxie tiba-tiba muncul di depan Jun Wuyi dan Han Yan Yao. Moxie, Jun Wuyi berteriak kaget dan gembira setelah tertegun sejenak. Setelah menginstruksikan para murid di sampingnya untuk membawa para tamu ke tempat istirahat, yang merupakan tenda putih besar, dia bergegas.
Jun Moxie melebarkan matanya sejenak dan menatap perut Han Yanyao. Melihat tatapannya, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tiba-tiba, Tuan Muda Jun meraung. Paman ketiga, apa yang terjadi? Jun Wuyi menatapnya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Kamu masih ingin bermain bodoh? Tuan Muda Jun berteriak dengan cara berlebihan. Siapa yang mengalahkan perut bibi ketiga aku sampai bengkak? Ini terlalu banyak intimidasi. Ini tidak akan terjadi, aku akan pergi dan mencari orang itu segera. Siapa yang berani menggertak seseorang dari keluarga Jun aku? Benar-benar tak tertahankan, lihat apakah aku tidak memperbaiki orang itu. Petik 2. Wajah Han Yanyao terbakar merah cerah, dan dia memegang perutnya dengan kedua tangan, tidak pernah melepaskan. Wajah Tuan Muda Jun diliputi kecemasan. Bibi ketiga, apakah ini menyakitkan? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku punya obat terbaik untuk rasa sakit. Katakan saja padaku siapa itu. Aku akan pergi dan memberinya pukulan yang bagus. Untuk berani menggertak bibi ketiga aku. Orang itu terlalu berani. Petik 2. Wajah Han Yanyao begitu panas sehingga orang bisa menggoreng telur di atasnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia menggali kakinya ke tanah, seolah-olah dia mencoba menggali ke dalamnya. Pak! Dengan suara keras, kaki Jun Wuyi mendarat di pantat Jun Moxie saat dia memarahi. King Brat, apakah pantat kamu mulai gatal sekarang karena kamu sudah lama tidak diperbaiki? Untuk benar-benar menyebabkan masalah saat kamu kembali. Itu satu hal untuk bercanda dengan aku, tetapi untuk mengabaikan senioritas dan menggoda bibi ketiga kamu. Sayap kamu semakin keras ya. Petik 2. Tuan ketiga Jun hanya sesaat bingung dan tidak bisa bereaksi pada awalnya. Keponakannya ini berprestasi di bidang kedokteran, jadi bagaimana dia tidak tahu tentang hal-hal seperti kehamilan. Bahkan jika dia tidak tahu, dia harus setidaknya melihat seorang wanita hamil sebelumnya. Bocah kecil itu pasti memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Tidak menyebutkan apa-apa, jika anak itu melihat bahwa anggota keluarganya telah diganggu, dia pasti tidak akan tersenyum dan bertingkah seperti ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tuan ketiga Jun bersikap sopan terhadap anak kecil ini yang jelas-jelas mengacau? Jun Moxie berteriak kesakitan dan berbalik mencengkeram pantatnya dengan senyum licik di wajahnya. Paman ketiga, jangan marah, aku belum melihat kalian semua selama berhari-hari dan mulai merindukanmu. Aku hanya bercanda dengan bibi ketiga. Jika orang-orang dalam keluarga bahkan tidak membuat lelucon, bagaimana itu akan menyenangkan? Jika kamu masih marah, paling-paling kamu bisa mengolok-olok istri aku di masa depan ketika aku memiliki anak-anak. Aku tidak begitu keberatan. Petik 2. Wajah Jun Wuyi berubah sedikit hijau saat dia mengangkat tangannya dan mulai memukuli Jun Moxie. Saat dia melakukan pemukulan, dia terengah-engah dengan setiap serangan. Kamu anak nakal tentu saja tidak keberatan, tetapi bisakah tetua sepertiku melakukannya? Aku dianggap dari generasi yang lebih tua, dan juga suami seseorang. Mengolok-olok istri kamu, apa-apaan itu? Jun Moxie tertawa terbahak-bahak dan menarik tangan Green Hunter saat dia melarikan diri. Terlepas dari tuan ketiga Jun, tampaknya benar-benar tidak ada orang lain yang bisa mengejar raja jahat ini seperti kelinci. Di kejauhan, tempat yang awalnya merupakan area perkemahan di wilayah luar Evil Monarch Manor sekarang telah diubah menjadi hamparan pavilion, dindingnya dibangun dengan batu-batu hijau besar yang luar biasa sederhana dan berat. Hanya dengan pandangan sekilas, itu tampak dalam dan serius dengan aura seolah-olah itu bisa menelan seseorang. Di depan pintu, Mei Sueyan, Guan King Han, Du Xiaoyi, dan Han Yanmeng mengenakan gaun putih salju dengan ikat pinggang merah samar di pinggul mereka, semua berdiri di sana dengan senyum lembut menunggu untuk menerimanya. Mata keempat gadis itu benar-benar penuh dengan pining yang sama. Penampilan kuat yang sama. Mereka semua berusaha yang terbaik untuk mengendalikan emosi mereka, dan mata dua gadis kecil Du Xiaoyi dan Han Yanmeng sudah agak merah. Beberapa dari mereka sudah menerima berita kembalinya Jun Moxie dan secara khusus datang ke sini untuk menyambutnya. Di belakang jendela di dalam, air mata Putri Ling Meng juga mengalir di matanya saat dia menatap penuh kerinduan pada Jun Moxie. Kakak laki-laki Moxie. Du Xiaoyi menjerit dan berlari, tertawa dan menangis. Gadis kecil itu melompat dari kejauhan seperti burung pipit kecil. Jun Moxie bahkan belum berhasil pulih dari melihat tempat keindahan ketika dia merasakan bola api mungil melompat ke pelukannya. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Aku hampir bosan sampai mati di sini. Aku bahkan mengambil mahjong untuk menghilangkan kebosananku, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa aku akan kehilangan setiap putaran. Bahkan uang yang aku sembunyikan secara rahasia hilang. Petik 2. Du Xiaoyi menempel padanya seperti gurita, dan menghujani tinju kecilnya di dadanya. Semakin dia berbicara, semakin sulit dia menangis. Petik 2. Tidak ada yang akan membiarkanku menang sama sekali, itu semua salahmu, semua salahmu. Mengapa kamu tidak kembali lebih awal?
Jika kamu ada di sini, aku tidak akan kehilangan begitu parah. Petik 2. Saat dia menangis, dia tidak lupa untuk menyeka wajah kecilnya di dadanya. Jun Mosia membawa gadis kecil yang lucu di tangannya saat keringat menggulung bagian belakang kepalanya. Gadis ini, apakah dia menangis karena dia merindukanku atau dia lebih sedih tentang uangnya yang disembunyikan? Meskipun dia menggelengkan kepalanya secara internal, dia masih menghibur. Ini semua salahku, semua salahku. Berapa banyak yang hilang? Hitung semuanya pada aku, nanti, suami ini akan mengembalikannya kepada kamu 2 kali lipat. Jika mereka tidak membiarkan kamu menang di masa depan, aku akan membantu kamu membalas dendam. Petik 2. Saat dia menghiburnya, Tuan Muda Jun menemukan masalah mengejutkan lainnya. Mereka berdua praktis bersatu sekarang, tetapi dia bisa melihat bahwa hanya dalam beberapa hari ini mereka belum melihat yang lain. Gadis kecil ini sudah berubah menjadi wanita dewasa. Tubuh awalnya yang melengkung menjadi lebih menawan, cukup untuk mencuri jiwa seseorang. Saat pelukan sesaat itu sudah cukup untuk menyebabkan api menyala di hati Tuan Muda Jun. Meskipun itu masih belum sampai ke titik di mana dia memasang tenda di celananya, masih tidak dapat dihindari bahwa darahnya mengalir agak lebih cepat. Tuan Muda Jun tersenyum senang dan bersandar ke sisi tubuh Xiao Yi dan berbisik ke telinganya. Wow, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Xiao Yi kecilku sudah menjadi wanita dewasa. Bagaimana keterampilan kulinermu sekarang? Apakah kamu tahu cara memasak dengan benar saat ini? Paling tidak, kamu harus tahu cara memasak biji-bijian mentah menjadi nasi sekarang. Nanti, aku akan membuat kamu melakukan sedikit untuk aku. Kakak ini berharap untuk memasak nasi dengan kamu. Petik 2. Gelombang-gelombang kamu bajingan besar, gelombang-gelombang tak tahu malu. Tubuh Xiao Yi langsung memerapadam ketika dia mendengar Tuan Muda Jun menyebutkan masalah ini lagi. Bagaimana dia masih ingat untuk menangis? Dengan cepat melompat dari lengannya, dia melarikan diri jauh. Pada saat yang sama, dia bisa terdengar berteriak, "Putih kecil, cepat, gigit orang yang tak tahu malu itu untukku." Pada saat yang sama, Green Hunter sudah berlari maju dan memeluk Mei Sueyan dengan erat. "Kakak sulung, aku merindukanmu. Pemburu hijau. Itu kamu. Ini bagus selama kamu kembali, itu baik selama kamu kembali. Semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah kamu bangun." Mei Sueyan memeluk Green Hunter di tangannya saat dia berkata dengan cara yang sama-sama gelisah. Adik baik yang sebelumnya mengalami koma tiba-tiba kembali padanya. Pada saat ini, hati Mei Sueyan penuh dengan kebahagiaan, saudara perempuannya telah kembali dengan selamat, dan suaminya juga kembali. Itu benar-benar suatu peristiwa sukacita yang luar biasa baginya. Jun Mosia berjalan ke Guan King Han dengan senyum lembut. Mata Guan King Han dipenuhi dengan kegembiraan juga, tapi wajahnya masih sedingin sebelumnya. Namun, Tuan Muda Jun yang wajahnya setebal tembok kota pasti tidak akan jatuh untuk itu. Keduanya sudah berdiri cukup dekat pada awalnya. Dengan 2 langkah, dia sudah benar melawannya. Sebelum dia bisa menolak, Tuan Muda Jun tertawa dan berkata dengan suara yang mengangkat rambut, "King Han, apakah kamu merindukanku?" Guan King Han bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Orang ini, mengapa dia harus mengatakan hal-hal kotor begitu? Dia kembali. Apakah pertanyaan seperti itu tepat di depan orang lain? Sungguh, dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. "Kamu kembali," jawab Guan King Han dengan dingin. Aku kembali." Jun Mosia mengangguk dengan senyum yang jujur. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan berbisik di telinganya. "King Han, bisakah aku tidur di kamarmu malam ini? Aku sangat merindukanmu dalam periode waktu ini." Petik 2. Telinga Guan King Han langsung memerah dan dia tiba-tiba teringat malam ketika mereka terakhir di sini di Tianan. Sambil menggertakkan giginya, dia memarahi dengan keras orang M3 Sum yang mengerikan. "Lecer bodoh." Wajahnya merah padam, dia melarikan diri juga. Jun Mosia tertawa terbahak-bahak saat menyaksikannya melarikan diri. "Aku akan membiarkan kamu memberi aku wajah dingin sepanjang hari. Lihat apakah aku tidak memperbaiki kamu di masa mendatang." "Halo, gadis kecil Han." "Tidak, itu pasti ranjang penghangat tidur." "Kekeke, adik perempuan Han, jangan lupa untuk mempersiapkan kamar aku dengan baik malam ini dan menghangatkan selimut aku setelah melepas pakaian kamu. Aku sudah menunggu lama waktu untuk ini, kamu lebih baik hidup dengan kata-kata kamu sudah diseret untuk waktu yang lama. Karena tuan muda ini cukup bebas, mari kita lakukan malam ini saja." Petik 2. Han Yan Meng hendak melompat dengan gembira untuk menyambutnya, tetapi sebelum dia bahkan mendekati dia mendengar kata-kata yang sama dan segera melarikan diri seperti burung kecil. Badi besar ini masih belum melupakan ini. Ya ampun. Satu lagi diselesaikan dengan mudah. Jun Mosia menghela nafas lega. Dari kelihatannya, memiliki beberapa istri masih benar-benar melelahkan. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan kamp bersama mereka dan menyerang mereka satu persatu. Itu adalah cara terbaik untuk menyerang.
Untuk memiliki 4 dari mereka yang keluar untuk menerima dia pada saat yang sama, sementara dia memiliki satu lagi tepat di sampingnya. Itu tidak pantas, tidak peduli siapa dia intim dengan yang pertama. Dengan demikian, Tuan Muda Jun hanya bisa meredakan situasi terlebih dahulu. Adapun hal-hal lain, ada banyak waktu untuk itu. Saat ini adalah langkah terbaik. Subscribe Penatua. Hanya 3 dari keindahan telah diusir, meninggalkan yang paling sulit. Saat dia berbalik, dia melihat Mei Sueyan dan Green Hunter berdiri berdampingan, menatapnya. Green Hunter tertawa nakal dan tiba-tiba mendorong Mei Sueyan dari belakang. Karena terkejut, Mei Sueyan terhuyung ke depan. Meskipun dorongan Green Hunter tidak terduga, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dengan budidaya Mei Sueyan, belum lagi dorongan ringan seperti ini, bahkan jika kekuatannya 10 kali lipat, dia tidak akan jatuh. Tetapi tuan muda yang berbakat Jun secara alami tidak akan membiarkan kesempatan yang baik seperti itu tergelincir. Wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi bingung. Dia maju selangkah dan memeluknya erat-erat. Dengan nada cemas dan sangat khawatir, dia bertanya, "Bagaimana kabarmu, Sueyan? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu melukai diri sendiri? Apa yang salah denganmu, Qiansun? Apakah ada cara bermain yang kasar? Lihat bagaimana aku akan berurusan dengan kamu jika Sueyan terluka." Petik 2. Saat dia berbicara, tangannya tidak berhenti, memeriksa dia di mana-mana untuk luka. Telinga Mei Sueyan memerah, dan butuh banyak upaya untuk menggeliat keluar dari lengannya. Pada saat itu, dia sudah sedikit terengah-engah. Semua kata yang dia rencanakan untuk dikatakan telah dilupakan. Suara tawa lembut terdengar dari samping. Berbalik, pelaku Green Hunter sudah menghilang dari tempat itu. Beberapa wajah cantik terlihat mengintip melalui semak bunga di dekatnya, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menarik. Ketika mereka melihat tatapan tajam Mei Sueyan menyapu, suara tawa langsung menghilang. "Kamu, mengapa kamu mengaduk masalah begitu kamu kembali? Berhentilah main-main." Mei Sueyan mengendalikan napas dan berkata dengan agak kesal. Ya, aku akan mendengarkan kata-kata istriku tersayang. Jika istri aku yang berharga tidak ingin aku dipusingkan, aku tidak akan dipusingkan. Tuan Muda Jun sebenarnya berhenti dengan cara yang sangat patuh. Wajah Mei Sueyan memerah saat dia berkata batuk. Apakah kamu puas dengan masalah membangun faksi ini? Jun Mosie segera menghentikan sikap bercanda dan menghela nafas berat saat dia menatap Mei Sueyan. "Sueyan, kamu benar-benar menaruh perhatian besar demi aku." Mei Sueyan tersenyum hangat. "Kami berdua sudah sangat dekat, tidakkah aku tahu apa yang ada di hatimu? Selain itu, kamu juga pernah mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa kamu ingin menjadi orang yang menetapkan hukum dunia Solistis." Berkedip manis, dia mengungkapkan senyum lucu. "Hari ini, kamu sudah memiliki kekuatan semacam itu." Orang yang menetapkan hukum dunia pugilistik, Jun Mosie bergumam dan tersenyum. "Seluruh dunia akan tunduk di bawah pemerintahan aku. Di dunia ini, hanya ada hal-hal yang tidak bisa kamu bayangkan, dan tidak ada yang tidak bisa kamu capai. Aku percaya kamu pasti bisa melakukannya." Mei Sueyan menatap hangat ke matanya. Jun Mosie tersenyum tipis ketika dia mendekat ke arahnya. "Istriku tersayang, mari kita letakkan barang-barang itu nanti. Setelah kita mendirikan Evil Monarch Manor, bukankah kita harus memasuki ruang pernikahan terlebih dahulu? Sebelum membicarakan hal-hal lain." Bagaimana Mei Sueyan berharap bahwa Tuan Muda Jun akan dapat beralih topik begitu cepat. Sepenuhnya berbicara tentang hal yang berbeda bahkan tanpa sekejap mata. Sayangnya baginya, kecantikan hebat Mei tidak seperti Guan King Han, Du Xiaoyi, dan yang lainnya yang hanya tahu bagaimana melarikan diri. Menjepit bagian gemuk dari sisinya, dia memutar 360 derajat penuh dan menggeram. "Jadi, berapa banyak yang kamu dapatkan dari perjalananmu ke Misty Illusory Manor?" Dia juga mengubah topik pembicaraan dengan cara yang sangat terampil. "Batuk-batuk. Perjalanan itu cukup lancar, semua tujuan aku telah tercapai." Jun Mosie tertawa canggung dan batuk kering dengan perasaan bersalah. Dia memang memperoleh semua yang dia inginkan, dengan beberapa keuntungan tak terduga di atasnya, satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah agak canggung untuk mengatakan. "Kamu benar-benar mampu bahkan untuk mendapatkan 7 buah suci berwarna." Mei Sueyan memperhatikan ekspresinya dan bertanya perlahan. Batuk, aku mengerti. Dengan Evil Monarch ini mengambil tindakan secara pribadi, belum lagi 7 buah suci berwarna, bahkan. Petik 2. Jadi kamu punya tangan di pohon suci pelangi juga. Mei Sueyan memperlambat kata-katanya. Batuk, aku mengerti. Hanya itu yang diharapkan. Dengan Evil Monarch ini bertindak secara pribadi, aku secara alami berhasil mendapatkan itu juga. Petik 2. Lalu, keindahan kecil dari Misty Illusory Manor. Apakah kamu mengerti juga? Suara Mei Sueyan tiba-tiba berubah tajam, tiba seperti kekuatan guntur. Seberapa cerdaskah Mei Sueyan?
Ketika dia melihat orang ini terbata-bata dan ragu-ragu, dia langsung tahu bahwa dia merasa bersalah. Tapi, apalagi yang bisa dia khawatirkan? Pada dasarnya tidak perlu memikirkan hal itu untuk mengetahui. Batuk, batuk, aku mengerti, aku mengerti. Tuan muda ini tampan dan berbakat, dan tentu saja bisa mengantongi keindahan. Tuan muda Jun mengangguk berulang kali saat dia membual. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti dan tersentak. Lidahnya diikat, dan dia segera menelan kembali kata-katanya. Namun, dia sudah mengatakan apa yang seharusnya dia katakan, dan dia juga mengatakan apa yang seharusnya tidak dia katakan. Ekspresi Mei Sueyan langsung berubah tidak baik. Jadi, kamu benar-benar mendapatkan keindahan itu. Aku benar-benar mendapatkan keindahan. Aku tidak secara aktif mengejar rok apapun, tetapi sejak zaman kuno, selalu menjadi kasus di mana keindahan tidak dapat menahan pesona para pahlawan. Tuan muda Jun menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, seolah-olah dia adalah penjahat yang diadili di pengadilan. Dia harus membawa Miao Xiao Miao cepat atau lambat, dan Mei Sueyan akan mengetahui hal ini pada akhirnya, apapun yang terjadi. Setidaknya sekarang, dia tidak perlu menunggu sampai menit terakhir untuk panik. Jun Moxie masih memahami beratnya masalah ini dengan sangat baik. Itu selalu menjadi kasus di mana kecantikan tidak bisa menahan pesona pahlawannya. Kamu benar-benar tidak rendah hati sama sekali, bibir Mei Sueyan berkedut tanpa daya saat dia menghela nafas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan mengubah karakter kupu-kupu ini yang menarik dari dirimu? Ekspresinya berubah dingin ketika dia menyipitkan matanya. Jadi, kamu menggunakan metode-metodemu itu untuk membuat marah dan mengusir mereka sekarang, untuk berbicara denganku tentang ini. Jun Moxie mengangguk dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Aku juga tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Kamu sebaiknya mengumpulkan mereka semua dan menceritakannya sendiri kepada mereka, Mei Sueyan berkata dengan dingin. Aku masih punya masalah lain untuk dihadiri, kamu memiliki perjalanan panjang, masuk dan istirahat dulu. Petik 2. Sueyan, kamu, Tuan Muda Jun ingin menjelaskan sedikit lebih jauh, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Mei Sueyan sudah menghilang. Gelombang, Jun Moxie menghela nafas berat. Sepertinya semuanya berkembang menuju arah yang mengerikan. Bagaimana dia harus menangani ini sekarang? Di antara semua gadis, dia merasa bahwa Mei Sueyan harus dianggap sebagai salah satu yang paling mudah untuk ditenangkan. Tapi sekarang, bahkan dia telah membatalkan tong cuka dan pergi. Adapun yang lain, sepertinya tidak ada gunanya bahkan bertanya. Reaksi mereka pasti akan sama atau bahkan lebih buruk. Moxie, anakku, mendengar keributan itu, Dongfang Wenxin keluar dari pintu. Ibu, mata Jun Moxie cerah dan dia buru-buru berlari ke depan. Ibu dari anaknya ini tidak diragukan lagi adalah pendukungnya yang terkuat, selalu mendorongnya untuk mendapatkan beberapa istri lagi. Jika ibunya bisa membantunya berbicara dengan gadis-gadis itu. Dongfang Wenxin tersenyum dan memeluknya erat, sebelum memeriksanya dari atas ke bawah. Setelah melihat dengan seksama, dia mengangguk bahagia. Kamu menjadi lebih baik dan lebih tampan, seperti yang diharapkan dari putra yang aku lahirkan. Pada saat itu, Jun Moxie tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, apakah ibunya memujinya, atau dirinya sendiri. Betapa membingungkan, Setelah itu, Tuan Tua Jun juga berjalan perlahan dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah bertukar kata dengan keluarganya, Jun Moxie akhirnya punya waktu untuk pergi ke hutan Tianfa untuk memeriksa perubahan di sana. Itu satu hal jika dia tidak melihat, tetapi saat dia melihat, dia menerima kejutan dalam hidupnya. Itu hanya daftar nama, tetapi sangat mengejutkan raja jahat ini yang namanya bergema di seluruh dunia sekarang. Sejak Mei Sueyan kembali, dia telah menggunakan semua upayanya untuk meningkatkan kekuatan semua orang di keluarga Jun. Saat ini, Tuan Tua Jun telah mencapai tingkat ketiga dari wilayah Sein, sementara Jun Wuyi bahkan lebih mengejutkan, langsung mencapai wilayah Sein Emperor. Meskipun Han Yan Yao tidak sekuat Tuan ketiga Jun, dia masih mencapai puncak alam Sein, hanya satu langkah dari kerajaan Sein Emperor. Hanya ibu Tuan Muda Jun Dongfang Wenxin yang relatif lebih lemah. Dongfang Wenxin tidak pernah menikmati kultivasi, dan fondasinya tidak bagus. Tetapi dengan bantuan pil dan harta alam, dia masih mencapai tingkat pertama dari yang mulia. Guan King Han adalah yang mulia tingkat ketiga. Karena Han Yan Meng memiliki bakat yang lebih baik dan titik awal yang lebih kuat, dia benar-benar telah mencapai puncak ranah yang mulia tingkat keempat. Begitu dia mencapai kondisi mental yang tepat, dia akan dapat menembus ke alam Sein kapan saja. Adapun gadis Dubu Xiaoyi, dia terlalu malas, dan tidak pernah bisa menenangkan hatinya untuk berkultivasi. Bahkan dengan upaya besar Mei Sueyan untuk mengisinya semua jenis pil kepadanya, dia baru saja mencapai tingkat yang mulia. Saat ini, di seluruh keluarga Jun, budidaya Dubu Xiaoyi dan Dongfang Wenxin adalah yang terendah. Bahkan Putri Ling Meng sudah menjadi yang mulia tingkat kedua. Tapi yang dengan peningkatan paling mengejutkan sebenarnya adalah pelayan pribadi Jun Moxie, si kecil lolikir. Bakat gadis ini sangat bagus, dan hati dan pikirannya kuat. Di masa lalu,
Dia sudah makan cukup banyak pil Tuan Muda Jun, dan kali ini, dia langsung dibebankan biaya sampai ke Saint tingkat kedua, bahkan sedikit lebih baik daripada Tuan Tua Juni. Hasil yang mengejutkan telah menyebabkan bahkan Tuan Muda Jun yang biasanya tenang untuk melebarkan mulutnya dengan tidak percaya. Setelah dia selesai meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Jun, Mei Sueyan memberi pasukan Destroyer Surga dan Spirit Devourer, serta tim pembunuh Jun Mosie untuk serangkaian peningkatan. Jika bukan karena meridian mereka telah mencapai batas maksimum, orang-orang ini akan semakin maju. Lagi pula, mereka sudah meningkatkan kekuatan mereka setelah mendorong diri mereka ke batas sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, meridian mereka belum berhasil pulih dan terbiasa dengan perubahan besar. Jika mereka mengandalkan pil dan bantuan eksternal untuk melakukan terobosan lagi, meridian orang-orang ini mungkin akan berakhir meledak. Namun meski begitu, 300 orang ini juga mendapatkan hasil yang mengerikan setelah mengonsumsi beberapa cairan obat yang dibuat dengan bubuk yang dihilangkan dari bagian atas fragmen Spirit Vein. Saat ini, ada lebih dari 70 orang dengan Saint Emperor di antara Heaven Destroyer dan Spirit Devourer pasukan. Untuk orang suci tingkat keempat, ada total 120. Adapun sisanya, bahkan yang terlemah telah mencapai standar orang suci tingkat ketiga. Adapun para ahli lama Solitary Eagle dan Feng Juanyun, mereka sudah mencapai tingkat ketiga dari wilayah Saint Emperor. Leng Ao dan Bai Li Luoyun juga telah mencapai budidaya Kaisar Saint tingkat kedua. Subscribe Penatua. Di antara seluruh pasukan keluarga Jun, hanya 2 orang yang tidak menggunakan pil untuk meningkatkan budidaya mereka, Tian Ken dan Dike. Karena Jun Mosie pernah mengatakan kepada mereka dengan sangat tegas bahwa karena fondasi tubuh mereka buruk, yang terbaik adalah meningkatkan kekuatan mereka menggunakan pil dan harta alami hanya setelah mengonsumsi pil pembersih sumsum. Dengan begitu, efek pil akan dimaksimalkan. Dengan demikian, 2 orang kecil itu telah ditinggalkan. Sejujurnya, kedua orang kecil itu benar-benar memiliki kesabaran yang luar biasa untuk bertahan, tetap tidak tergerak meskipun orang-orang di sekitar mereka semua maju dengan kecepatan roket. Mereka terus berlatih dengan keras, mendorong diri mereka ke batas setiap hari. Seolah-olah kemajuan yang lain tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Orang yang telah meningkatkan kir paling kecil, tetapi orang yang kekuatannya paling banyak adalah masih Mei Sueyan sendiri. Setelah kekuatannya terangkat sekali lagi oleh baptisan Veneroh, dia telah bangkit dari puncak tingkat ketiga dari Santa Kaisar sampai ke tingkat pertama Saint Venerable First. Meskipun jumlah level yang dia lewati tidak terlalu bagus, kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Dengan hanya kekuatan keluarga Jun saat ini, sudah lebih dari cukup untuk berdiri stabil di puncak dunia. Namun, ini saja masih belum cukup jika mereka ingin memandang rendah seluruh dunia. Tetapi jika seseorang mempertimbangkan kekuatan hutan Tianfa saat ini juga, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Setelah mengkonsumsi pil yang diberikan Jun Mosie, 8 Beast King senior telah pulih kembali ke kekuatan puncaknya. Dengan bantuan tambahan Spirit Vein, mereka semua ditagih sampai ke tingkat Saint Venerable tingkat kedua. Adapun Big Bear dan Beast Kings generasi baru lainnya, mereka juga telah mencapai tingkat pertama Saint Emperor. Beberapa ratus binatang Swan yang awalnya memiliki kekuatan untuk berubah menjadi bentuk manusia juga telah sangat maju, mencapai setidaknya tingkat ketiga dari wilayah Saint. Ini bukan hanya 10 atau 8 orang. Itu lebih dari 500 orang. Namun, peningkatan kekuatan juga berhenti di sini. Karena, fragmen Veneroh yang dibawa Mei Sueyan telah benar-benar habis. Rupanya, masih ada beberapa ribu Swan Beast menunggu giliran mereka di hutan Tianfa. Mendengar sosok yang tidak begitu jernih ini, tetesan keringat yang besar menggulung punggung Jun Mosie. Dari kelihatannya, kekuatan ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini. Namun, peningkatan ini bukan tanpa harga. Semua yang telah maju semua menerima putaran kesengsaraan surgawi. Dalam setengah bulan ini, seluruh hutan Tianfa dipenuhi dengan awan tebal dan kilat tak berujung. Seringkali ada situasi di mana puluhan orang terjebak dalam kesengsaraan surgawi yang sama, sangat meningkatkan ketakutannya. Masing-masing dari mereka disambar petir begitu parah sehingga wajah mereka abu-abu dan rambut mereka digoreng. Yang lebih serius bahkan telah ditampar kembali ke bentuk aslinya, dengan luka di seluruh tubuh mereka. Bahkan Big Bear semua lemaknya digoreng bersih, hampir kehilangan nyawanya. Rupanya, orang ini terlalu kelelahan setelah dia membawa istrinya kembali, sehingga esensinya rusak. Meskipun Jun Mosie sudah memperingatkan mereka dengan susah payah dan memberi mereka segala macam hal untuk membantu mereka, 2 orang dari tim penghancur surga sayangnya terbunuh oleh kesengsaraan surgawi mereka. Adapun binatang Tianfa Swan, lebih dari 10 memiliki bentuk mereka dan jiwa-jiwa dipadamkan juga. Namun, dibandingkan dengan jumlah yang berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, itu adalah angka yang tidak signifikan. Mengambil 1000 kejahatan dan 10.000 racun buah yang diandalkan oleh Swan Beast di masa lalu untuk maju, persentase keberhasilan hanya 2 atau 3%. Dibandingkan dengan sekarang, tingkat bahaya dari kemajuan dapat dikatakan hampir tidak ada, dengan tingkat keberhasilan yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Mata Jun Mosie hampir keluar dari kepalanya, dan itu sudah merupakan pencapaian besar bahwa dia belum jatuh dari kursinya. Mei Sueyan hanya membawa kembali 6 potong Spirit Vein Fragments berukuran kepalan tangan, tapi itu sebenarnya mencapai hasil yang luar biasa. Mungkin bagus sekali bukan kata yang tepat untuk ini, hasil ini harus digambarkan dengan menakutkan. Sangat mengejutkan. Ya ampun. Jika seluruh Spirit Vein benar-benar habis, bukankah dia bisa menciptakan 1 juta pasukan Saint Venerables yang kuat? Jun Mosie hampir berhenti bernapas ketika dia memikirkan itu. Namun, hanya memikirkan itu saja. Tuan Muda Jun tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Sebelum dia bisa bangun dari keterkejutan dan kegembiraannya, Tuan Muda Jun langsung ditangkap oleh Mei Sueyan. Di depan mata seluruh hutan, Mei Sueyan menggendong Tuan Muda Jun dan menariknya ke aula kecil. Ini adalah ruang bersama yang dikelilingi oleh beberapa pintu. Ini adalah tempat tinggal khusus yang dibuat untuk para gadis, untuk mereka hidup bersama. Mereka semua tinggal di kamar yang berbeda, dengan aula bersama di tengah. Susunan ini agak mirip dengan struktur yang ditinggalkan oleh Tuan Muda 9 Neter pertama di Blizzard Silver City. Area bersama yang luas, dengan banyak lorong yang mengarah ke kamar lain. Dengan putar dengar, Jun Mosie terlempar ke bangku kecil di depan meja. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat 4 wajah cantik menatapnya dengan penuh perhatian, seolah-olah ada 4 ibu yang mengajari seorang putra. Dari kelihatannya, persidangan akan segera dimulai. Mei Sueyan dan Buan King Han duduk di tengah, sementara Dugu Xiaoyi dan Han Yanmeng duduk di kedua ujungnya. Sepertinya gadis-gadis ini bahkan telah menentukan posisi mereka sendiri secara internal. Tapi masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan gadis Han Yanmeng itu. Apa yang harus dia lakukan? Saat keempat pasang mata bosan padanya, Tuan Muda Jun tidak bisa menahan cegukan yang tidak wajar. Ini, apa yang terjadi? Apakah mereka bersiap untuk melakukan penyiksaan untuk memaksakan pengakuan? 4 pasang mata terkunci dengan dingin ke Jun Mosie, dan bahkan dengan kemauan keras Tuan Muda Jun, dia merasa agak T3L4 nanogram di depan mereka. Ini tidak benar. Tuan Muda Jun berusaha untuk berjuang. Kita semua keluarga di sini, dan kita berbagi selimut yang sama. Kita bisa saja membicarakannya secara pribadi di tempat tidur. Tapi apa yang dilakukan gadis ini di sini? Dia secara alami mengacu pada Han Yanmeng. Dari cara dia melihatnya, setelah dia mengatakan kata-kata itu, gadis Dugu Xiaoyi itu mungkin tidak akan terpengaruh, sementara Guan King Han mungkin akan mendengus dan pergi meninggalkan kepribadiannya. Adapun Han Yanmeng, dia kemungkinan besar akan pergi dengan marah juga. Jika semuanya berjalan seperti yang dia harapkan, dia hanya perlu berurusan dengan Mei Sueyan dan Dugu Xiaoyi untuk saat ini. Itu akan jauh lebih sederhana. Karena, praktis tidak perlu berurusan dengan Dugu Xiaoyi sama sekali. Jika gadis-gadis lain tidak jatuh cinta padanya Jun Mosie, itu malah akan lebih menyebalkan baginya. Kakak laki-laki Mosie sangat luar biasa, dan kamu benar-benar tidak menyukainya. Apa yang salah denganmu? Itu hanya menyisakan Mei Sueyan. Sulit untuk bertepuk tangan hanya dengan satu tangan, jadi tanpa dukungan apapun, akan mudah untuk menanganinya. Tetapi bertentangan dengan harapannya, meskipun wajah Guan King Han memerah, dia tidak bergerak sama sekali. Adapun Han Yanmeng, dia hanya mendengus ringan dan mengangkat dagunya dengan menyimpang. Aku lalai memberitahumu satu hal barusan, Mei Sueyan berkata dengan dingin. Nyonya Han dari Blizzard Silver City telah meminta paman ketiga dan bibi ketiga untuk meminta atas nama mereka, untuk pernikahan antara kamu dan nona muda kedua Han Yanmeng. Kakek dan ibu telah setuju. Dengan persetujuan para tetua dan orang tua kedua belah pihak, perjanjian pernikahan sudah diselesaikan. Saat ini, Han Yanmeng sudah menjadi bagian dari keluarga Jun kami. Petik 2. Dugu Xiaoyi tersenyum bangga dan mengangguk. Itulah tepatnya yang terjadi. Sekarang, dia bahkan harus memanggilku kakak perempuan. Itulah satu-satunya syarat yang aku angkat ketika ibu meminta pendapat kami. Petik 2. Wajah Han Yanmeng memerah dan dia menatap tajam pada Dugu Xiaoyi. Apa yang kamu banggakan? Kamu bahkan belum setua aku, tidakkah kamu merasa malu? Petik 2. Dugu Xiaoyi mendengus dan mengabaikannya. Aturan Jun Family kami adalah siapapun yang masuk ke sini lebih dulu adalah yang lebih besar. Apa hubungannya dengan usia? Bagaimanapun, nona muda ini sekarang adalah kakak perempuanmu. Han Yanmeng benar-benar terdiam, dan dia menatap Dugu Xiaoyi dengan marah. Dari kelihatannya, kedua gadis kecil ini memiliki sedikit pertengkaran di antara mereka. Tidak kusangka kamu memiliki wajah untuk menyebut dirimu tetua. Jam berapa kamu tidak kalah paling banyak saat kita bermain mahjong? Dan untuk benar-benar memiliki wajah untuk meminjam uang dari aku. Han Yanmeng berkata dengan jijik. Dugu Xiaoyi menggertakkan giginya dengan kebencian. Jika aku tidak meminjam uang, bagaimana aku akan menutup kerugian aku? Satu tidak akan selalu kehilangan setiap taruhan. Dasar kamu, bahkan tidak mau membantuku menang sedikit. Aku memberi kamu petunjuk yang sangat jelas setiap kali. Tetapi kamu tidak akan memberi aku ubin. Petik 2. Kamu menendang kakiku bengkak setiap kali kita bermain mahjong.
Apakah kamu hanya tahu bagaimana berbicara tentang orang lain dan bukan diri kamu sendiri? Han Yanmeng memutar matanya dan berbalik dengan angkuh. Pada saat yang sama, dia melepas kantong uangnya dan mengguncangnya dengan seringai. Sunding kemelekatan yang jelas terdengar dari dalam, dan mata Dugu Xiaoyi segera meneteskan air mata, seolah-olah dia tidak sabar untuk merebut kantong itu. Mata Jun Moxie melebar karena terkejut. Jadi bukan hanya dia yang menarik satu di luar. Sebenarnya ada satu lagi yang didapat di rumah, dan dia sebenarnya masih orang terakhir yang tahu. Perintah orang tuanya, perjanjian pernikahan. Jadi dunia ini juga merupakan dunia yang tidak sempurna. Tidak heran mereka berempat keluar bersama untuk menyambutnya ketika dia kembali. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Han hanya bergabung untuk bersenang-senang. Aku hampir lupa. Xiaoyi, pergi dan panggil Qian Sun dan Putri Ling Meng di sini, dan Kir juga. Hal ini juga memprihatinkan mereka, dan mereka juga memiliki hak untuk tahu. Mei Sueyan memegang otoritasnya dan menginstruksikan dengan tenang. Pesanan diterima. Dugu Xiaoyi melompat dan berjalan dengan bangga, seolah-olah dia adalah seorang jenderal hebat yang telah dikirim ke garis depan. Keringat Jun Moxie membasahi punggungnya. Dari kelihatannya, situasi ini tidak lagi 4 ibu mengajari seorang putra. Sebaliknya, itu akan menjadi 7 negara yang bersaing untuk hegemoni. Dalam waktu singkat, semua gadis sudah berkumpul. Ketika Green Hunter dan yang lainnya melihat pemandangan aneh ini, mereka tidak bisa tidak melihat satu sama lain dengan sedikit kebingungan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami situasi saat ini. Saudaraku, aku yakin semua orang tahu sekarang bahwa Moxie pergi saat ini dengan pertimbangan untuk semua masa depan kita, Mei Sueyan berkata dengan ringan. Kami para pembudidaya Suan akan dapat menikmati umur yang sangat panjang yang dapat bertahan bahkan hingga 1000 tahun atau 10.000 tahun begitu kami mencapai puncaknya. Namun, tahun-tahun perdana gadis-gadis terbatas, dan mudah bagi kecantikan memudar. Bahkan kecantikan negara yang terguling tidak terbebas dari efek layu waktu. Moxie telah keluar kali ini tepatnya untuk menemukan beberapa ramuan roh ajaib yang dapat membantu kita mempertahankan masa muda kita untuk waktu yang lama. Petik 2. Saat Mei Sueyan berbicara di sini, seluruh kelompok terengah-engah. Ramuan roh ajaib yang bisa mempertahankan awet muda untuk waktu yang lama. Apakah hal-hal dongeng seperti itu benar-benar ada? Lalu, apakah dia sudah menemukan mereka? Dugu Xiaoyi adalah yang paling tidak sabar, dan dia bertanya terlebih dahulu, jelas mengantisipasi jawabannya. Pertanyaannya ini juga mencerminkan hati para gadis lain. Subscribe Penatua. Jika dia tidak bisa menemukannya, dia mungkin tidak akan kembali, Mei Sueyan berkata dengan suara ringan. Namun, ada hal lain yang perlu aku sampaikan kepada semua orang. Meskipun Mei Sueyan berbicara dengan cara yang sangat formal, Jun Moxie masih menatapnya penuh rasa terima kasih ketika tidak ada yang melihat. Mei Sueyan mendengus dingin, mengabaikannya saat dia melanjutkan. Kita para sister telah melalui banyak hal bersama, dan semua orang sudah saling menerima. Meskipun bukan hal yang aneh bagi seorang pria untuk memiliki beberapa istri dan selir, masih ada batas yang dapat diterima oleh kita para gadis. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju pada ini. Tapi kali ini, meskipun Moxie telah menemukan ramuan roh, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi masih terjadi dalam proses itu, Mei Sueyan berkata dengan dingin. Tanpa mendapatkan persetujuan dan pendapat dari kita para sister, dia sebenarnya diam-diam, memiliki beberapa hubungan dengan putri kecil Misty Illusory Manor, Miao Xiao Miao. Meskipun masalah ini bisa dikatakan terjadi sebagai akibat dari banyak kebetulan, tapi masalahnya seharusnya tidak ditangani seperti itu. Seharusnya setidaknya melalui diskusi dengan kami. Petik 2. Jadi itu yang terjadi, semua orang melebarkan mata mereka dengan kesadaran. Jadi ini adalah alasan bahwa semua orang telah berkumpul bersama. Dengan kata sederhana, Tuan Muda Jun telah selingkuh. Gadis-gadis itu saling memandang, dan mereka menundukkan kepala. Tidak ada yang bicara dulu. Yang pertama berbicara akan dibenci oleh Tuan Muda Jun. Tetapi apa yang harus mereka lakukan? Selain itu, meskipun mereka telah diakui oleh keluarga Jun, mereka belum benar-benar melakukan upacara pernikahan formal. Apakah mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbicara atau marah kepadanya? Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa semua gadis itu merasakan perasaan tidak enak di hati mereka sekarang. Pada saat yang sama, mereka semua memarahi hati mereka. Orang yang suka berubah-ubah ini. Ada begitu banyak bunga yang indah di rumah, tetapi dia masih pergi keluar dan mengambil beberapa rumput liar, menarik wanita di mana-mana. Benarkah bunga-bunga di rumah sendiri tidak pernah semerbau yang di luar? Di antara semua gadis, hanya Dugu Xiaoyi dan Kir yang tidak merasa banyak tentang hal itu. Dugu Xiaoyi hanya berpikir, sepertinya itu bukan masalah besar. Kakek aku memiliki puluhan wanita, dan paman kedua aku, paman ketiga juga. Bukankah hal yang sangat normal bagi pria untuk memiliki banyak istri dan selir? Mengapa wajah kakak Moxie begitu bermasalah? Apa masalah besar tentang ini? KR bahkan lebih dilebih-lebihkan dengan pikirannya. Tuan muda kami adalah orang yang luar biasa dan berbakat yang ditakdirkan untuk tak tertandingi di dunia ini. Itu hal yang wajar bahwa gadis-gadis akan tertarik padanya.
Jika gadis-gadis di luar tidak tertarik padanya, mereka akan menjadi buta. Dari kelihatannya, kedua lolita ini bahkan tidak merasakan sedikit pun kecemburuan. Bahkan, mereka tampak agak bangga. Adapun Putri Ling Meng, yang duduk di sudut dengan kepala tertunduk, hatinya dalam keadaan kacau sekarang. Mengapa? Mengapa aku juga dipanggil ke sini? Gadis-gadis ini adalah semua wanita yang Jun Mosi akui, atau nama-nama istrinya. Dia bahkan tidak pernah mengatakan bahwa dia menerimaku sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku segera pergi? Tetapi setelah berpikir seperti ini untuk waktu yang lama, dia tidak tahan untuk menggerakkan kakinya. Bahkan jika aku menebal wajahku dan tinggal di sini sedikit lebih lama, setidaknya aku bisa melihatnya sebentar lagi. Saat Mei Sueyan selesai dengan kata-katanya, dia disambut dengan bidang keheningan. Tertawa getir, dia berkata, jadi apa yang harus kita lakukan? Semuanya, setidaknya kamu harus mengatakan sesuatu, kan? Petik 2. Gadis-gadis itu saling memandang, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, Guan Qinghan terbatuk-batuk dan berbicara terlebih dahulu. Bagaimana penampilan gadis itu, dan bagaimana karakternya? Saat dia mengatakan itu, dia melirik Jun Mosie. Mosie selalu sangat berprinsip dalam hal-hal seperti itu, dan dia sepertinya tidak akan tergerak hanya karena nafsu. Aku menduga ada beberapa alasan lain dalam hal ini. Mengapa kita tidak membiarkannya memberitahu kita sendiri? Kita akan memutuskan setelah mendengar seluruh cerita. Petik 2. Itu bagus juga. Semua orang mengangguk. Senyum tipis muncul di sudut bibir Mei Sueyan. Alasan dia memanggil semua suster bersama-sama adalah untuk membantu Jun Mosie menyelesaikan masalahnya. Semua orang akan tahu tentang masalah ini cepat atau lambat, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan semua orang dan mengungkapkannya. Selain itu, karena semua orang di sini bersama-sama, selama satu orang mengatakan bahwa dia tidak keberatan, yang lain tidak akan keberatan juga. Tidak ada yang ingin tampak seperti wanita kecil yang berpikiran cemburu di mata Jun Mosie. Selain itu, mereka bahkan belum menikah secara resmi. Langkah Mei Sueyan mungkin tampak keras dan keras, tapi itu sebenarnya metode terbaik untuk mengatasi sakit kepala Jun Mosie saat ini. Kecerdasan apa yang dimiliki Jun Mosie? Dia secara alami bisa memahami alasan di balik ini, itulah sebabnya dia menatap Mei Sueyan dengan penuh syukur. Namun, Mei Sueyan masih memutar matanya dengan ganas. Pada saat yang sama, Tuan Muda Jun mendengar suara samar di telinganya. Ini satu-satunya waktu. Tidak lagi. Kalau tidak, kamu bisa melupakan masuk ke ruang pernikahan di masa hidup ini. Petik 2. Jun Mosie menggigil berat saat mendengar ini. Hukuman ini agak terlalu keras, dan hukuman ini tampaknya termasuk semua orang juga. Masalahnya dimulai seperti ini, Jun Mosie buru-buru menjelaskan. Namun, ketika dia berbicara, dia merasa agak tidak nyaman. Untuk menceritakan kisah cintanya dengan gadis lain di depan semua wanita. Perasaan ini, benar-benar terlalu aneh. Ketika mereka mendengar bahwa Jun Mosie telah ditargetkan oleh keluarga Zan di Misty Illusory Manor, gadis-gadis itu sangat marah, benci bahwa mereka tidak bisa berada di sana untuk mengalahkan dua gigolo kecil itu dengan kejam. Tentu saja, ketika mereka mendengar bahwa Miao Xiao Miao menonjol untuknya, mereka berpikir lebih baik tentangnya. Hanya ketika mereka sampai pada bagian ketika kompetisi dengan keluarga Zan diakhiri dengan kemenangannya, barulah mereka merasa lebih tenang. Banyak pasang mata menjadi lebih dingin saat mereka menatap Jun Mosie. Dengan kamu memamerkan begitu banyak, menampilkan begitu banyak bakat yang tidak ada yang bisa menandingi. Bahwa Miao Xiao Miao juga tidak buta, akan aneh jika dia tidak menyukaimu. Apa ini jika tidak secara aktif merayu wanita dan pacaran dengan kupu-kupu? Menjelang akhir, ketika mereka mendengar bagaimana hati Miao Xiao Miao hancur dan dia bahkan meludahkan darah hatinya dan jatuh koma karena Jun Mosie dengan kasar menolaknya, mereka semua menghela nafas berat dengan suara, sebagai ekspresi empati muncul di wajah mereka. Gadis-gadis ini semua bisa memahami perasaan ini dengan sangat pribadi. Jika mereka ditolak seperti itu ketika mereka sangat mencintainya, pada saat yang sama, ada kemungkinan besar untuk dinikahkan dengan seseorang yang tidak mereka sukai sebagai persembahan pernikahan. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa menggigil duri mereka di pikiran. Ini benar-benar situasi di mana mereka tidak memiliki harapan dalam hidup. Pada titik ini, sikap semua gadis sudah berubah. Mereka bahkan ingin berteriak pada Jun Mosie untuk segera pergi dan menyelamatkan Miao Xiao Miao dan sudah lupa bahwa gadis ini adalah apa yang disebut bunga liar. Orang harus mengatakan, anak perempuan memang makhluk emosional. Ketika mereka mendengar bahwa Jun Mosie akhirnya pergi dan menyelamatkan Miao Xiao Miao, Guan Qinghan dan yang lainnya menghela nafas lega bersama. Setelah itu, mereka mendengar bagaimana Jun Mosie bertemu dengan salah satu dari 4 murid asli 9 neter. Tuan muda pertama. Dan pada hari ulang tahun Tuan Manor, Miao Xiao Miao telah menarik kesengsaraan surgawi setelah memakan pil darinya. Semua peristiwa ini sangat mengejutkan dan gadis-gadis itu tetap berada di tepi kursi mereka. Karena itu adalah situasi yang berbahaya, dalam situasi di mana dia sangat tersentuh, akan aneh jika tidak ada yang terjadi di antara mereka.
Setelah Miao Xiao Miao akhirnya berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dan mereka berdua memasuki kebun herbal spiritual pada hari berikutnya. Ketika dia berbicara, para gadis mendengarkan dengan penuh perhatian seolah-olah mereka sedang mendengarkan cerita yang menarik. Dugu Xiaoyi, Kir, dan Han Yanmeng memeluk lutut mereka dengan manis dan mendengarkan dengan mata terbelalak. Ketika Jun Moxie sampai di akhir ceritanya, mereka bertiga bertanya bersama. Apa yang terjadi setelah itu? Jun Moxie hampir pingsan. Mei Sueyan, Guan Qinghan dan yang lainnya memutar mata mereka dan menghela nafas. Ketiga gadis ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka sedang mendengarkan sebuah cerita? Ini adalah saingan cinta dari luar. Meskipun itu adalah saingan cinta yang sangat menyedihkan. Tetapi cukup jelas, pikiran gadis-gadis ini tidak lagi pada topik ini atau pada Miao Xiao Miao. Semua dari mereka agak tenang, kayu sudah dibuat menjadi perahu, dan beras yang belum dimasak telah diubah menjadi nasi putih. Apalagi yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa menerimanya. Untungnya, dari kata-kata Jun Moxie, adik perempuan ini Xiao Miao terdengar seperti orang yang sangat baik yang bisa mereka kenal. Masalah kecurangan pada dasarnya sudah berakhir. Jun Moxie menghela nafas berat, hatinya masih bertentangan. Kalian cewek mungkin baik-baik saja, tetapi Miao Xiao Miao masih tidak tahu bahwa aku Jun Moxie. Ini adalah simpul emosional lain yang masih harus aku selesaikan. Saat ini, semua orang paling khawatir tentang masalah lain, Moxie. Apakah itu berarti bahwa 7 buah suci berwarna dan teratai indah ada bersamamu sekarang? Dengan kata-kata itu, semua mata mereka bersinar terang. Ini adalah hal yang menakjubkan dari legenda yang dapat meningkatkan Suan Qi senilai 500 tahun dan mempertahankan masa muda seseorang selama 500 tahun. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka bisa hidup lebih lama sembari tetap mempertahankan penampilan muda mereka, bahkan seorang gadis sedingin es seperti Guan Qinghan tidak bisa tetap tenang. Selama itu seorang gadis, tidak ada yang keberatan menjadi cantik. Apakah itu berarti bahwa setiap orang tidak memiliki pendapat terhadap Miao Xiao Miao? Mei Sueyan mengambil kesempatan itu dan bertanya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa diganggu dengan Miao Xiao Miao. Selain itu, apakah ada gunanya bahkan jika mereka keberatan? Lelaki mereka sudah dipecah menjadi banyak bagian, itu bukan masalah besar dengan dia dibagikan dengan satu orang lagi. Yang paling penting saat ini adalah lotus indah dan 7 buah suci berwarna. Aku punya mereka di sini, Jun Moxie menggosok hidungnya dan berkata. Namun, peningkatan 500 tahun Suan Qi dan 500 tahun kemudaan. Angka-angka itu agak sedikit. Apakah mereka pergi? Angka-angka itu diturunkan dari mulut nenek moyang lama, jadi mereka mungkin memang sedikit tidak akurat. Mei Sueyan ragu-ragu dan berkata perlahan. Berapa yang mereka habiskan? Apakah angka sebenarnya 300 tahun? Atau 200 tahun? Petik 2. Ini bagus bahkan jika sudah 100 tahun, Dugu Xiaoyi berkata dengan penuh semangat. Aku hanya akan makan satu setiap 100 tahun. Bagaimanapun, kita memiliki pohon. Ini bukan 200 tahun, juga bukan 300 tahun, Jun Moxie mengangkat tangannya. Ini dia. Hanya 10 tahun. Gadis-gadis itu merasa agak kecewa. Setelah banyak usaha, hanya 10 tahun. Ini, terlalu banyak pukulan. Tetap saja, bahkan jika sudah 10 tahun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat para gadis menghibur diri mereka sendiri, suara Jun Moxie terdengar. Kenapa kalian semua hanya menghitung mundur? Ini bukan 10 tahun, atau 100 tahun. Itu, 1000 tahun. Petik 2. Subscribe Penatua. Wah, putaran napas bergema, dan Dugu Xiaoyi dan Han Yanmeng langsung melompat. 1000 tahun. Sebuah kabar baik yang mengejutkan surgawi menyebabkan semua gadis meletus dengan sukacita, dan mereka hampir pingsan karena kegembiraan. Pemuda abadi, dan 1000 tahun keindahan. Mungkinkah ini mimpi? Meskipun itu hanya mimpi, tolong biarkan aku bermimpi lebih lama, jangan bangunkan aku. Sejak zaman kuno, kecantikan dan jenderal terkenal tidak tumbuh untuk membiarkan dunia melihat kepala putih mereka satu. Mata pedang tanpa ampun adalah hal yang paling ditakuti dan dibenci oleh wanita cantik seperti mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah hal yang paling menakutkan di dunia bagi mereka. Jika mereka dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka, bahkan jika itu hanya untuk sesaat, wanita yang tak terhitung jumlahnya akan mengejarnya dengan segala yang mereka miliki. Hal-hal seperti kosmetik dan produk perawatan kecantikan dirancang untuk menargetkan bagian hati wanita ini, itulah sebabnya mereka dapat melihat dengan baik. Bahkan jika itu hanya kedok sementara, itu sudah cukup untuk membuat orang tergila-gila pada mereka, belum lagi hal ajaib seperti ini yang dapat mempertahankan pemuda seseorang dan terlihat selama 1000 tahun. Ini adalah sesuatu yang semua gadis di dunia akan mati untuk dapatkan. Bahkan Mei Sueyan juga memiliki pandangan gelisah aneh di matanya. Semua 7 gadis melompat berdiri dalam sekejap saat mereka maju menuju Jun Moxie. Mereka semua menggosok kepalan tangan mereka dan menggulung lengan baju mereka dengan mengancam saat mereka mengancam, cepat serahkan barang-barang itu.
Jun Mosie hampir pipis ketakutan karena dia mundur ke dinding. Siapa yang mengira bahwa beberapa gadis ini tiba-tiba akan meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Saudara ini hampir pingsan, jadi iming-iming kecantikan dan awet muda sebenarnya sangat menakutkan. Tersudut dan terancam, Tuan Muda Jun hanya bisa mengeluarkan 5 set 7 buah suci berwarna yang disiapkan sebelumnya. Setelah itu, dia mengaktifkan kekuatan kayu di pagoda Hongjun dan menciptakan 7 set buah lainnya. Kemudian, dia meraih ke kolam lotus indah dan mengeluarkan sepotong root lotus indah yang relatif besar. Semua orang, ratuku, si kecil ini hanya punya sebanyak ini, semuanya disajikan di hadapan kamu. Si kecil ini tidak berani menyembunyikan apapun untuk diri aku sendiri. Tolong sisihkan anak kecil ini ya. Jun Mosie menyajikan barang-barang itu dengan air mata berlinang. Dari bentuknya yang menyedihkan, sepertinya dia telah dirampok 100 kali. 7 orang, 7 set buah suci. Sepotong besar akar teratai juga dibagi menjadi 7 bagian, satu untuk setiap orang. Akar teratai indah yang dikeluarkan Tuan Muda Jun benar-benar cukup besar. Bahkan setelah dipotong menjadi 7 bagian, masing-masing bagian masih lebih dari 3 kali ukuran yang ada di Heaven Saint Palace. Belum lagi ukurannya, efeknya juga jauh lebih unggul. Untuk barang-barang yang diproduksi di pagoda Hongjun, bagaimana kualitasnya? Melihat godaan yang tak tertahankan di hadapan mereka, gadis-gadis itu tidak bisa menahan napas sedikit ketika wajah mereka menjadi merah. Guan Qinghan mengambil satu set dan memandanginya dengan rasa ingin tahu sebelum membawanya ke hidungnya dan mengendus dalam-dalam. Setelah itu, dia memandang Jun Mosie dengan cara yang aneh dan bertanya, bagaimana mungkin hanya ada sebanyak ini? Mosie, bukankah kamu makan? Petik 2. Untuk saat ini, aku hanya punya 7 set. Ada 7 dari kamu di sini, hanya cukup untuk 1 set per orang. Jun Mosie menjawab sambil menggelengkan kepalanya secara internal. Apakah itu penting? Apakah aku makan atau tidak? Aku bukan seorang gadis, dan aku tidak takut menjadi tua. Lalu, ekspresi yang sangat rumit muncul di wajah Guan Qinghan, dan tangannya yang seperti batu giok bergetar ringan. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan giginya dan mengendalikan dirinya dengan paksa, dia menempatkan 7 buah suci berwarna dan lotus indah kembali ke atas meja. Saat kedua benda itu terlepas dari tangannya, seseorang dapat dengan jelas melihat perjuangan yang kuat di matanya. Namun, dia masih meletakkan 2 harta ajaib kembali dan mundur 2 langkah. Menutup matanya, dia berkata dengan wajah agak pucat. Jika kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan. Kenapa? Jun Mosie benar-benar terkejut. Ketika Guan Qinghan meletakkan 7 buah suci berwarna dan teratai indah, dia tidak diragukan lagi baru saja menyelesaikan pertempuran sengit di hatinya. Siapapun yang memiliki mata akan dapat melihat betapa kuatnya perjuangan internal itu. Tapi Jun Mosie tidak menyangka bahwa Guan Qinghan benar-benar akan membuat pilihan seperti itu. Kenapa? Warna Guan Qinghan perlahan kembali ke wajahnya. Namun, dahinya sudah dipenuhi keringat. Sambil mendesah dengan lesu, dia berkata, kami peduli dengan penampilan kami, tetapi sudahkah kamu mempertimbangkan untuk siapa? Seorang pria akan mati demi pelindung yang mengakui nilainya, dan seorang gadis akan membodohi dirinya sendiri untuk pria yang mencintainya. Alasan seorang gadis ingin melindungi kecantikannya selalu karena satu alasan. Untuk pria yang dia cintai. Petik 2. Guan Qinghan menatap tajam ke arah Jun Mosie dan berkata dengan lambat, jika kamu tidak memakannya, kamu pasti akan menjadi tua. Bahkan jika kamu tidak takut penuaan, kamu akan tetap menjadi tua. Pada saat itu, bahkan jika kita masih memiliki kecantikan yang cukup untuk menggulingkan negara dan kota, apa artinya itu? Karena kamu tidak akan makan, aku juga akan menolak untuk makan. Mari kita menjadi tua bersama. Aku percaya bahwa itu juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Mungkinkah kata-kata, hidup bersama hingga usia lanjut, hanya diucapkan untuk bersenang-senang? Petik 2. Qinghan. Jun Mosie merasakan getaran keras di hatinya, seolah-olah lautan terbalik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guan Qinghan yang dingin dan sombong akan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Gadis yang terlihat sangat acuh tak acuh ini, sebenarnya memiliki emosi yang sangat ekstrim. Demi Jun Mosie, dia sebenarnya rela melepaskan kesempatan untuk pemuda abadi. Dia lebih suka menyerahkan kecantikannya yang jatuh dari tanah untuk menemaninya dan menjadi tua. Kakak Qinghan benar, aku juga tidak akan memakannya. Kali ini, Han Yanmeng yang mengatakan itu. Setelah itu, Dugu Xiaoyi, KR, dan yang lainnya juga meletakkan bagian mereka di atas meja. Wajah Mei Sueyan dipenuhi dengan ekspresi yang sangat tersentuh dan lega. Jun Mosie merasakan perasaan masam di hidungnya, dan dia batuk ringan beberapa kali untuk membersihkan emosinya. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, kamu semua salah paham, ketika aku mengatakan bahwa aku tidak memakannya, aku serius karena aku tidak memakannya untuk sementara waktu. Hanya ada 7 set sekarang, tetapi hanya dalam waktu singkat, akan ada lebih banyak hal ini. Kamu bertujuh hanyalah pemenang yang beruntung dari panen pertama ini, itu saja. Tidak menyebutkan hal-hal lain, kami memiliki Rainbow Holy Tree yang hidup sekarang. Meskipun tidak menghasilkan banyak buah, itu masih cukup bagi kita untuk makan.
Bukan hanya kita, kakek, ibu, paman ketiga, bibi ketiga, dan sisanya juga akan mendapatkan beberapa. Hanya masalah cepat atau lambat. Petik 2. Ada masalah lain. Bibi ketiga sedang hamil sekarang, dan dia belum bisa mengkonsumsi barang-barang seperti itu, kalau ada kecelakaan. Jangan katakan padanya untuk saat ini, sampai setelah anak itu lahir. Pada waktu itu, kelompok kedua haruslah hampir siap. Kita bisa menggunakannya sebagai hadiah. Petik 2. Kamu Buddy, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Hati aku hampir hancur barusan karena harus melepaskan benda ini. Siapa yang meminta kamu Buddy besar untuk menjadi sedikit lebih berharga daripada ramuan roh ini? Petik 2. Dubu Xiaoyi cemberut mulutnya dan mengeluh. Sedetik kemudian, dia tertawa bahagia dan memberi isyarat kepada semua orang. Ayo, semuanya, datang dan makan. Kakak perempuan tetua King Han, kamu harus makan dengan cepat juga. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir bahwa tidak ada lagi yang menghargai kecantikanmu lagi. Tuan muda ketiga Jun akan dapat mengagumi kamu sampai usia lanjut. Namun, dunia tidak akan pernah melihat satupun rambut putih pada kita yang cantik. Haha, petik 2. Wajah Tuan King Han memerah, dan dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia sekali lagi memegang 7 buah suci berwarna dan lotus indah dengan erat di tangannya. Baiklah, kamu harus makan dengan cepat sekarang. Jun Mosia menghela nafas berat dan berkata sambil mengendalikan emosinya. Aku akan melindungimu saat kamu berkultivasi, kemudian, energi yang baru diperoleh akan mengisi melewati hambatan Suan Qi dari tubuh kamu. Dengan kata lain, itu akan menarik kesengsaraan kilat. Pada saat itu, kita akan berkumpul bersama dan menjalaninya bersama. Petik 2. Semua gadis menganggukkan kepala. Dubu Xiaoyi, yang tidak sabar, sudah memasukkan buah ke mulutnya. Sekitar setengah hari kemudian, petir melengkung di langit di atas hutan Tianfa, dan angin dan hujan turun seperti dinding tebal. Mata badai besar di langit itu sepertinya memberitahu semua orang. Ada seseorang yang menerobos ke sini. Dan, itu bukan hanya satu orang. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan, siapa yang pernah melihat begitu banyak orang menjalani kesengsaraan surgawi bersama. Kalau begitu, seberapa dalamkah kekuatan Evil Monarch Manor ini? Petir kesengsaraan surgawi turun sepanjang sore, hanya menghilang ketika langit akan berubah menjadi hitam. Ketika orang-orang di Tianfa bergegas ke lokasi, mereka terkejut bahwa semuanya benar-benar damai. Jika itu hanya damai, itu akan baik-baik saja. Tapi tidak ada jejak kesusahan petir di sana sama sekali. Hal ini benar-benar mengejutkan. Fenomena seperti itu sangat sulit untuk dijelaskan. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa orang yang mengalami kesengsaraan petir, sama sekali tidak mengelak dari sambaran petir, menghadapi semuanya secara penuh dan juga sepenuhnya menghilangkan kekuatannya sedemikian rupa sehingga tidak ada sedikit pun yang menyentuh tanah. Seketika penjelasan satu-satunya yang masuk akal ini dimunculkan, segera ditembak jatuh. Penjelasan yang tampaknya masuk akal ini terlalu konyol dan sama sekali tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia yang mampu melakukan ini sejak zaman kuno sampai sekarang. Bahkan pencipta kultivasi Suan Qi, Tuan Muda pertama 9 meter kemungkinan besar tidak akan mampu melakukannya. Namun, terlepas dari penjelasan menggelikan ini, apakah ada cara lain untuk menjelaskan fenomena ini? Pada hari ke-7 dari bulan ke-6, 1000 li di utara hutan Tianfa. Ketika mereka melihat rentang awan gelap yang tak berujung dan kilat yang jatuh seperti hujan, wajah Miao Dao dan Miao Jian menjadi berat. Miao Xiao Miao mengenakan gaun sederhana dan berdiri di belakang mereka berdua, dengan penuh rasa ingin tahu melihat pemandangan aneh itu. Ekspresinya sangat tenang. Meskipun Miao Xiao Miao sudah berada di alam yang mulia, pemahamannya tentang kultivasi Suan relatif lemah. Meskipun kesengsaraan surgawi yang dialami hari itu sangat kuat dan penuh dengan bahaya, semua risiko telah ditanggung oleh Jun Mosia sendirian. Dia bisa dikatakan telah berjalan melewati tebing seolah berjalan di jalan raya. Dari apa yang dia ketahui, kesengsaraan surgawi ini masih belum sebanding dengan kesengsaraan surgawinya pada hari itu. Jadi, dia secara alami tidak merasa banyak tentang ini. Tapi Miao Dao dan Miao Jian banyak dialami. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahaya dalam kesengsaraan kilat ini? Miao Jian mengangkat matanya dan berkata dengan nada berat. Itu adalah arah hutan Tianfa berada. Dari perkiraan aku, kesengsaraan surgawi harus terjadi di pinggiran hutan Tianfa. Jika aku tidak salah, seseorang yang kuat telah menerobos di hutan Tianfa. Petik 2. Subscribe Penatua. Miao Dao mengangguk dan menghela nafas, dan melihat skala ini, aku khawatir ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mengalami kesengsaraan petir bersama-sama. Dari arah petir yang menyambar, dan kekuatan badai ini, setidaknya harus ada 3 orang atau lebih kali ini. Petik 2. Berhenti sejenak, dia tertawa dingin. Bukankah orang-orang itu tahu bahwa kesengsaraan petir akan menjadi lebih kuat semakin banyak orang yang terlibat? Jika bukan karena mereka belum gagal, aku bahkan akan mengatakan bahwa orang-orang itu hanya mencari kematian. Tidak menyebutkan hal-hal lain, hanya kekuatan kesengsaraan petir sudah jelas di tingkat Saint Venerable. Petik 2.
Tapi untuk benar-benar tidak gagal meskipun kekuatan yang begitu kuat, orang-orang itu harus memiliki keyakinan mutlak untuk berpikir menggunakan metode yang tidak bijaksana. Ah Jian, dari kelihatannya, kekuatan Tianfa Forest ini bahkan melebihi estimasi awal kami. Jika mereka semua berhasil melewati kesengsaraan surgawi ini, kita harus mengevaluasi kembali strategi kita. Petik 2. Ekspresi Miao Jian juga sangat jelek. Dao, apa yang harus kita lakukan jika ketiga tanah suci memilih untuk mengabaikan gambaran yang lebih besar kali ini? Wajah Miao Dao juga berubah jelek. Menimbang dengan serius sejenak, dia berkata, aku percaya bahwa ketiga tanah suci tidak akan benar-benar mengabaikan gambaran yang lebih besar. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak membuat rintangan apapun. Pihak mereka sudah tidak bisa didamaikan dengan pihak Jun Mosie, dan permusuhan mereka dapat dikatakan mustahil untuk diselesaikan. Jika bukan karena perang untuk merebut surga begitu dekat dan kekuatan mereka sudah tidak memadai, mereka akan sudah menyerang sisi Jun Mosie sejak lama. Jadi, meskipun mereka tidak akan berusaha untuk menghancurkan acara ini, mereka mungkin akan memberikan tekanan di banyak daerah, tidak membiarkan Raja Jahat ini mengambil jalannya. Upacara pembukaan memiliki makna keberuntungan. Jika itu tidak dimulai dengan baik, pengaruh Evil Monarch tidak akan sebesar yang diperkirakan. Setidaknya, itu tidak akan menyilaukan seperti matahari siang seperti sekarang. Jadi, jika kedua belah pihak mulai berkelahi, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat itu, posisi kami bisa menjadi sangat canggung. Apalagi sekarang kita telah melihat sendiri kekuatan sisi Jun Mosie. Saat kami membuat pilihan, itu sangat mungkin memiliki efek yang sangat jauh menjangkau masa depan. Petik 2. Seorang lelaki tua melayang ringan seperti embusan angin, dan berdiri di samping keduanya dengan sedikit senyum. Tidak perlu terlalu khawatir tentang tindakan tiga tanah suci. Lagi pula, kita tidak akan memilih untuk berdiri di sisi ketiga tanah suci kali ini. Berhenti sejenak, lanjutnya, tentu saja, kita juga tidak akan berdiri di sisi Raja Jahat. Miao Xiao Miao ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi aku khawatir akan sulit untuk mempertahankan posisi netral lagi. Selain itu, tindakan seperti mendesak harimau untuk melahap serigala belum tentu bermanfaat, kan? Jika kedua belah pihak benar-benar berniat berlomba-lomba untuk hegemoni atas benua, Misti Ilusori Manor kita pasti akan perlu memilih sisi untuk dukungan. Jika kita hanya menonton dengan dingin dari samping, itu hanya akan mendapatkan ketidaksenangan kedua belah pihak. Tidak peduli pihak mana yang keluar sebagai pemenang pada akhirnya, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan Manor Misti Ilusori kami. Petik 2. Miao Xiao Miao secara alami memiliki alasan untuk berbicara, dan kata-katanya juga sangat masuk akal. Sebagai cucu Lord Manor, diharapkan baginya untuk mengetahui lebih banyak tentang hal-hal semacam ini. Meskipun dia tahu bahwa Misti Ilusori Manor dapat dianggap mandiri di permukaan, tetapi sebenarnya ada sebagian besar sumber daya yang masih mereka andalkan untuk dunia luar. Untuk mendapatkan sumber daya itu, ada kebutuhan bagi mereka untuk memiliki sejumlah persahabatan dengan kekuatan utama di luar. Sebelumnya, mereka telah bekerja dengan tiga tanah suci beberapa kali dan telah membangun sedikit hubungan dengan mereka. 7 buah suci berwarna yang dikonsumsi Qiao Ying adalah salah satu perdagangan yang sangat penting. Tiga tanah suci memonopoli semua sumber daya yang tidak dimiliki Misti Ilusori Manor. Meskipun Misti Ilusori Manor mendominasi, mereka tidak bisa mengabaikan dunia luar dan hidup sendiri. Lagi pula, meskipun ketiga tanah suci mengklaim terpisah dari urusan duniawi, masih ada banyak keluarga besar dengan kekuatan besar yang berafiliasi dengan mereka. Ketika ditambahkan bersama, pengaruh dan hal-hal yang dapat mereka pengaruhi masih sangat menakutkan, cukup untuk mengubah situasi seluruh dunia di luar. Dan kehendak keluarga besar dan berpengaruh ini dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tiga tanah suci. Dengan demikian, kemampuan untuk mengendalikan dunia sebenarnya terletak di tangan tiga tanah suci. Hanya saja mereka sudah terbiasa dengan posisi mereka dan tidak perlu lagi menggunakan kekuatan itu. Tetapi jika mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan ini, itu akan menghasilkan perubahan besar di dunia. Gadis kecil, Xiao Miao terlalu khawatir. Poin yang kamu sebutkan adalah inti dari Misti Ilusori Manor, jadi bagaimana orang tua ini tidak mengerti. Pada akhirnya, secara alami tidak mungkin untuk tidak memilih pihak. Petik 2. Pria tua itu memandang Miao Xiao Miao dengan pujian sambil tersenyum. Tapi untuk saat ini, kita belum harus benar-benar memilih. Karena, kami hanya akan bekerja dengan pihak yang menang pada akhirnya. Petik 2. Masih ada kalimat lain yang tidak dikatakan lelaki tua itu. Meskipun itu tidak dapat dikonfirmasi sekarang, tetapi jika Jun Mosie adalah Mo Junye. Ada perjanjian pernikahan dengan Misti Ilusori Manor, tetapi jika dia kalah dalam pertempuran ini, Misti Ilusori Manor tidak akan memilihnya. Hal ini menyangkut masa 10.000 tahun masa depan Misti Ilusori Manor. Itu tidak bisa dianggap enteng dan diubah hanya karena perasaan pribadi. Miao Xiao Miao mengangguk dengan agak bingung. Meskipun dia telah mendeteksi kata-kata yang bertentangan dalam kata-kata kakek keenam ini, dia tidak melanjutkan untuk melanjutkan topik pembicaraan. Karena selama ini, dia merasakan bahwa beberapa tetua ini tampaknya menyembunyikan sesuatu dengan sengaja darinya. Miao Xiao Miao tidak tahu apa yang sedang terjadi,
tetapi dia tidak tertarik untuk menyodok hidungnya ke hal-hal yang ada di atasnya. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu dari Manor-Manor, dia masih muda. Itu bukan masalah besar jika para tetua memutuskan untuk tidak memberitahu dia tentang hal-hal tertentu. Selain itu, tujuan utamanya dalam perjalanan ini adalah untuk mencari Junye. Orang Evil Monarch itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih baik jika mereka tidak memberitahunya, setidaknya, dia akan melakukan perjalanan santai tanpa masalah. Keluarga Zan Wuyun datang bersama saudaranya Zan Wufeng dan 12 ahli tingkat C lainnya. Pada saat ini, mereka berdiri diam di belakangnya. Di sampingnya, ada 2 kaisar Sein tingkat keempat yang ada di sini sebagai pengawalnya. Meskipun kekuatan gabungan keduanya tidak lebih besar dari Cao Guofeng dan yang lainnya ketika mereka bekerja bersama, itu tidak kalah dengan banyak. Barisan yang dikirim keluarga Zan kali ini sudah cukup untuk menyapu dunia ini tanpa tertandingi, dalam keadaan normal. Jika bukan karena itu adalah upacara pembukaan Evil Monarch Manor, dan pertunjukan yang kuat diperlukan, dan jika bukan untuk tujuan lain dari keluarga Zan Wuyun tidak akan mengirim pasukan sebesar itu. Tetapi ketika mereka melihat awan petir lebat yang membentang 100 li di langit, semua wajah mereka berubah sedikit hijau karena ketakutan. Tampilan ketakutan di mata mereka sangat jelas, meskipun mereka bukan orang yang mengalami kesusahan kilat. Keganasan kesengsaraan surgawi ini begitu hebat sehingga kesengsaraan petir mereka sendiri tidak sekuat 1% pun dari ini. Dan kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan ini benar-benar berlangsung sepanjang sore. Miao Dao dan yang lainnya juga berhenti di gunung ini 1000 li pergi, untuk seluruh durasi. Hanya ketika malam turun, mereka akhirnya kembali ke tenda mereka. Ada 21 orang dari Misty Illusory Manor dalam perjalanan ini. Keluarga Miao memiliki Miao Xiao Miao, Miao Dao, Miao Jian, dan tetua keenam Miao Zan. Keluarga Zan memiliki 17 orang, termasuk Zan Wuyun, Zan Wufeng, 2 penjaga Sein Emperor, dan 12 ahli Sein. Satu-satunya orang dari generasi muda dari keluarga Zan adalah pemuda yang sebelumnya peringkat ketiga dan sekarang peringkat pertama, Zan Yuting. Dalam hati keluarga Zan Wuyun, upacara pembukaan Evil Monarch Manor ini tidak lain adalah upacara sederhana demi formalitas. Itu adalah kesempatan yang baik bagi generasi muda untuk memperluas pandangan mereka, karena kematian Zan Yusu dan Zan Qingfeng sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa diubah. Mereka hanya bisa membawa Zan Yuting ini, yang belum pernah melihat dunia, untuk keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Bagaimanapun, dia sekarang membawa harapan dan masa depan seluruh keluarga Zan. Di negara orang buta, pria bermata satu akan menjadi raja. Mereka sudah tiba di sana dini hari. Meskipun tidak ada yang sangat unik tentang daerah ini, itu sebenarnya adalah tempat di mana Misty Illusory Manor dan ketiga tanah suci bergabung setiap kali mereka harus bertemu dan pergi ke suatu tempat bersama. Selama ribuan tahun, ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi meskipun Misty Illusory Manor telah mencapai awal, mereka sedang menunggu 3 kekuatan lainnya. Kakek, mengapa kita tidak bergerak lagi? Bukankah masih ada sedikit jarak sampai kita mencapai di sana? Miao Xiao Miao bertanya dengan nada bingung. Mereka bergegas ke sini seperti kecepatan kilat sepanjang jalan, jadi mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Dari kelihatannya, masih ada lebih dari 1000 li sampai mereka mencapai Evil Monarch Manor. Meskipun dengan kecepatan mereka, jarak ini bisa ditempuh hanya dalam beberapa hari singkat, itu masih cukup jauh. Sepanjang jalan, setiap kali Miao Xiao Miao melewati sebuah tempat dengan orang-orang, dia selalu bertanya tentang Mo Junye, yang berusaha menemukan persidangannya. Namun, sudah ditentukan bahwa tidak ada yang akan tahu tentang orang ini yang tidak ada sama sekali. Miao Xiao Miao telah melakukan perjalanan dengan harapan yang tak ada habisnya di hatinya, tetapi itu tumbuh menjadi kekhawatiran yang lebih besar saat dia melanjutkan. Gadis kecil, ini adalah pertama kalinya kamu berkunjung ke benua Xuan, dan kamu tentu tidak akan tahu. Kami sedang menunggu di sini untuk ketiga tanah suci untuk bertemu dengan mereka dan maju bersama. Petik 2. Miao Dao memandang Miao Xiao Miao dan mendesah ringan. Meskipun Manor-Manor telah menyebutkan beberapa kata kepada mereka, dan bahkan ada beberapa bias dalam kata-katanya, tetapi jika faksi Raja Kejahatan Tianfa ini terlalu lemah, itu malah akan menjadi beban bagi Misty Illusory Manor. Pada saat itu, hubungan cinta Miao Xiao Miao mungkin harus dikorbankan. Lagi pula, kebahagiaan seorang gadis kecil benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh Misty Illusory Manor. Satu-satunya harapan adalah bahwa Mo Junye bukan Jun Mo Xie. Jika itu masalahnya, semua masalah akan dengan mudah diselesaikan. Misty Illusory Manor dapat terus bekerja dengan 3 tanah suci, dan mereka bisa memaksa Raja Jahat keluar dari permainan bersama. Tidak peduli apa, itu akan menjadi pilihan yang lebih mudah daripada bergabung dengan Evil Monarch Manor untuk menghancurkan 3 tanah suci. Dan Miao Xiao Miao juga akan bisa mendapatkan kebahagiaannya, sementara Misty Illusory Manor tidak akan kehilangan satu-satunya keajaiban legendaris mereka. Dengan fisik bebas dan alami,